DPR dan kepada Presiden. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi, ada Komite Koordinasi Nasional. Sesuai dengan namanya, dia koordinasi saja. Lebih banyak masalah kebijakan sebenarnya, tidak terkait dengan hasil analisis yang spesifik atau hasil pemeriksaan. Yang ketuanya Menko Polhukam, wakilnya Menko Perekonomian, anggotanya Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur BI, kemudian PPATK sebagai sekretaris, ya. Ada sekian belas instansi yang menjadi anggota komite, yang rapatnya hanya minimum sekali setahun, ya, sekali setahun. Boleh lebih, tapi setahu saya jarang sekali, ya. Terus di level eselon 1 ada working group, rapatnya 6 bulan sekali. Di bawahnya ada tim teknis level direktur, rapatnya boleh ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apa saja bahan baku yang dipakai oleh PPATK dalam melakukan analisis atau pemeriksaan? Pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ini ada dasar hukumnya. Kemudian laporan transaksi keuangan tunai. Tunai ini kalau uang itu tersentuh secara fisik. Tunai bukan misalnya cek atau bila gitu ditulis cash, ya, cek itu bukan. Jadi kalau tersentuh secara fisik uang itu namanya cash treasury report, batas jumlahnya 500 juta, ya, baik menyetor ataupun menarik, ya. Kemudian ada laporan pemohon uang tunai, bahasa Inggrisnya cross border cash carrying. Kalau kita keluar wilayah pabean, keluar negeri, kita bawa uang 100 juta atau lebih, kita harus declare ke bea cukai. Kalau nggak declare, ketangkap, ya didenda 10%, maksimum 300 juta. Cuman hati-hati, kalau keluar negeri, dari sini ke luar negeri tidak ada warning untuk declare, sama sekali tidak ada. Tapi kalau dari luar negeri ke dalam negeri ada, diberikan formulir. Dulu pernah terjadi, ada pengusaha dan 2 orang tertangkap, dia nggak tahu ada kewajiban declare ini, karena tidak ada peringatan pada waktu kita check in, itu nggak ada sama sekali. Adanya pada waktu kita datang dari luar ke dalam negeri. Di situ ada sedikit kekurangan, ya, untuk pemberitahuan kepada penumpang. Kemudian ada laporan transfer dana dari dan ke luar negeri. Nah, ini yang cukup canggih. Dalam bahasa Inggris namanya IFT, International Fund Transfer Instruction. Kita ikut Australia yang memiliki pertama kali. Jadi berapa rupiah pun kalau dikirim keluar, dari luar ke dalam akan terdeteksi, dilaporkan. Dulu kita berhasil mengejar Hasan Hendra Raharja dengan menggunakan ini, dibantu terutama dari Australia, ya. International Fund Transfer Instruction. Kemudian ada juga laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia barang dan jasa, misalnya toko emas, car dealer, real estate agent, itu semuanya lapor transaksi yang jumlahnya 500 juta ke atas. Kemudian profesi juga melaporkan transaksi mencurigakan seperti notaris, PPAT, advokat, akuntan. Tapi yang baru lapor itu baru notaris dan PPAT saja. Yang lain agak tidak begitu comply dengan ketentuan ini. Kemudian ada juga laporan yang mungkin belum pernah dengar, ya, laporan penundaan transaksi dasar pasal 26. Misalnya ada 3 alasan bank menunda transaksi nasabah, misalnya dia pakai dokumen palsu, atau rekening itu dipakai menampung hasil kejahatan, atau ada hasil kejahatan yang masuk ke dalam rekening itu. Bank boleh menghentikan selama 5 hari dan lapor ke PPATK adanya penundaan transaksi oleh bank. Kalau PPATK setuju, PPATK bisa melakukan penghentian sementara transaksi. Sebagai kelanjutan dari ini diatur di pasal 65, 66 sampai 67 ujung-ujungnya. Selain itu, PPATK menggunakan informasi-informasi lainnya dalam melakukan analisis, misalnya dari publik, banyak informasi dari media massa, ataupun kalau kita lihat Facebooknya si para pejabat ataupun Twitternya, di situ ada informasi juga. Apalagi kalau yang suka hedonisme, dia pasang gambar dan itu bagus sekali. Sudah merupakan suatu pengakuan dan buat PPATK merupakan informasi yang sangat bermanfaat. Buat penegak hukum itu juga bagus, karena salah satu cara untuk mengungkap TPPU adalah dengan melakukan yang namanya lifestyle analysis, ya. Lifestyle analysis itu melakukan analisis terhadap lifestyle seseorang. Akan kelihatan kalau lifestyle-nya tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan pekerjaan dan income-nya, berarti ada sumber yang tidak sah. Dulu pernah terjadi di Amerika, kalau boleh saya cerita sedikit, ada namanya James Aldrich Ames. Dia kepala bagian kontra intelijen dari FBI. Digalang oleh KGB
Dia asal keluar negeri, dia dapat duit banyak, taruh uang di UBS, Union Bank of Switzerland, dia buat rumah bagus, beli mobil bagus. Akhirnya terungkap. Begitu ditanya, Anda kok bisa beli segala macam? Mertua saya kaya. Di mana mertuanya? Di Kolombia. Begitu didatangi di Kolombia, mertuanya tidak kaya ternyata. Nah, ini terungkap karena lifestyle dia, dari mobil yang dia beli kan, car dealer itu harus lapor kalau transaksi di 5 juta ke atas ya. Terungkap, akhirnya dihukumlah si James Aldrich Ames ini hukuman seumur hidup karena pengkhianatan ya, treason. Ini contoh bahwa ada kasus yang bisa diungkap karena lifestyle analisis ya. Nah, di sini harus banyak dimanfaatkan juga oleh kawan-kawan penyidik ya, selain ada yang namanya income statement analysis juga. Kita beralih ke pihak pelapor. Pihak pelapor itu ada penyedia jasa keuangan, ada penyedia barang dan jasa, ada juga bea cukai untuk cross border cash carrying yang 100 juta tadi, ada profesi-profesi tertentu seperti advokat ya, PPAT, notaris ya, akuntan publik, itu juga ada laporan yang harus disampaikan walaupun sangat rendah kepatuhannya, kecuali notaris dan PPAT yang sudah mulai lapor. Kemudian ini yang mungkin belum banyak dikenal, PPATK produknya ada 4 ya. Bukan hanya LHA saja. Pertama informasi ya. Jadi PPATK bisa memberikan informasi kepada instansi pemerintah lainnya, even kepada DPR bisa memberikan informasi kalau misalnya diperlukan ya, dalam rangka mencegah pidana asal dan TPPU. Jadi selain laporan 6 bulan sekali, mungkin Majelis Kehormatan Dewan misalnya lagi memeriksa anggota misalnya, kalau memerlukan informasi ya, kalau menurut saya boleh. Dan pernah kita lakukan pada waktu yang lalu, pernah kita lakukan. Berdasarkan pasal 47 di penjelasannya ada. Di penjelasannya DPR bisa sewaktu-waktu meminta. Selain yang 6 bulan sekali ya. Kemudian produk kedua PPATK namanya rekomendasi. Rekomendasi untuk menyadap, rekomendasi untuk perbaikan sistem ya. Itu ada pasal-pasalnya bisa dilihat. Kemudian laporan hasil analisis. Ini kerjaan di desktop di belakang meja. Menggunakan database yang banyak, seluruh database dipakai dan informasi lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan ini disertai pemeriksaan lapangan, karena PPATK bisa memeriksa sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 walaupun tidak dengan upaya paksa. Bedanya LHP sama LHA adalah LHP itu ada pemeriksaan lapangannya, kalau LHA itu tidak ada sama sekali. Nah, cuman perlu kami informasikan bahwa LHA dan LHP ini sudah barang setengah matang, bukan barang mentah lagi. Karena ada misalnya dulu di PPATK, di KPK menganggap LHA PPATK itu masih seperti pengaduan masyarakat, dianggap dumas saja. Padahal dia sudah setengah matang, analis yang terdidik, pakai database begitu banyak, strukturnya kurang lebih bagaimana kasus posisi, bagaimana profil pejabatnya, bagaimana indikasi hasilnya, dan bagaimana kesimpulan indikasi pidananya. Ini udah boleh dibilang preliminary investigation. Harusnya kalau penyidik menerima itu, dia lakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup sesuai dengan KUHP dan keputusan MK. Setelah itu, kalau ada bukti permulaan yang cukup, tadi 2 alat bukti yang sah dari masing-masing unsur yang didakwakan, bisa naik menjadi penyidikan dan ada tersangkanya. Seperti dalam kasus Alun. Sekarang kan KPK udah bilang kami sudah menemukan bukti permulaan itu, udah ada 2, sehingga kami berani menaikkan menjadi penyidikan, dan sejak Senin yang lalu yang bersangkutan sudah ditahan oleh KPK. Jadi produk PPATK itu ada hasil analis, ada informasi, rekomendasi, hasil analis dan hasil pemeriksaan. Hasil analis dan hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM, ya, tidak sama sama sekali. Kenapa tidak sama? Hasil analisis dibuat oleh analis dengan menggunakan berbagai laporan termasuk dari LTKM. Jadi kalau ada orang bilang laporan transaksi keuangan 349 itu keliru besar. Karena PPATK tidak pernah memberikan transaksi mencurigakan kepada siapapun juga. Dia dilaporkan secara online masuk ke database PPATK. Yang keluar itu LHA atau LHP. Dalam kasus keuangan ini LHA dan LHP, 2 itu yang keluar ya. Bukan sama sekali LTKM. Jadi kalau ada yang nyebut yang diserahkan LTKM itu tidak pas ya. Karena LTKM yang mengidentifikasi itu penyedia jasa keuangan, bank, dia yang lapor ke PPATK. Bukan PPATK mengidentifikasi transaksi mencurigakan, bukan sama sekali. Bank lah yang mengidentifikasi, dia lapor ke PPATK, masuk ke database.
Kepada penyidik manapun PPATK tidak pernah memberikan LTKM. Dia berikan tuh hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau kalau di tahap awal ada informasi atau rekomendasi. Ini saya merujuk pasal-pasalnya biar lebih jelas. Dasarnya ada di undang-undang semua itu. Kemudian LTKM ini laporan pihak pelapor ya, misalnya bank. Bisa 10 LTKM melahirkan satu hasil analisis, bisa. Jadi 10 LTKM mengenai seseorang ya bisa menghasilkan satu hasil analisis. Tidak harus 10 LTKM 10 LTKM, tidak ya. Dia jadi satu kesatuan. Dianalisis dengan menggunakan aplikasi yang sekarang namanya GoAML. Dulu namanya Visual Link waktu zaman saya dulu. Berikutnya, hasil analisis dan hasil pemeriksaan hanya diserahkan kepada penyidik sesuai dengan pasal 44 untuk dilakukan penyelidikan. Ada di pasal 44 ayat 1 huruf L. Nah, ini yang menarik ini. Ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2017 tentang optimalisasi pemanfaatan LHA dan LHP. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNN. Tolong diselidiki LHPPATK. Kalau enggak, kejar pajaknya. Kurang lebih gitulah instruksi nomor 2 tahun 2017 ini. Jadi kita lihat apakah mereka sudah menjalankan instruksi ini apa tidak. Ya, silakan dilihat berapa banyak LHA, LHP yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan, berapa banyak yang menjadi kasus di pengadilan, dan berapa banyak recovery, aset recovery yang dilakukan oleh pengadilan dalam putusan-putusannya yang merampas aset hasil tindak pidana. Kemudian mengenai rame-rame masalah TPPU ini, ada masalah rahasia jabatan ya, di pasal 11 diatur. Di penjelasan jelas disebut, ini disebut rahasia jabatan. Hanya bisa diberikan dan mereka pelaksana tugas menurut undang-undang ini. Itu yang biasanya yang individual. Kalau yang sifatnya agregat, statistik ya, apalagi kalau sudah masuk ke pengadilan, sudah terbuka di depan umum, saya kira tidak ada rahasia lagi. Tapi kalau sifatnya individual, menyebut orang, menyebut reporting parties, ataupun yang terkait itu enggak sesuai dengan pasal 11. Nah, selain rahasia jabatan, di TPPU ada sistem yang anti tipping off, anti kebocoran. Direksi, komisaris, pengurus dan pegawai pihak pelapor ya, termasuk juga PPATK ya, di ayat berikutnya dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik langsung ataupun tidak langsung mengenai LTKM yang sedang disusun atau yang sudah dilaporkan kepada PPATK. Ini hanya terbatas LTKM saja, tipping off ini di pasal 12 ya. 12 Undang-Undang TPPU ini agak berbeda. Dalam kasus kita ini lebih banyak berkaitan dengan rahasia jabatan sebenarnya. Ya, bukan tipping off ini. Karena ada yang menulis di luar ini tipping off, saya kira sama sekali enggak ke sana. Tipping off itu hanya LTKM saja. Kemudian mengenai kasus yang sedang rame-rame ini, kalau saya pikir saya mengusulkan pertama harusnya Pak Menko Polhukam sebagai Ketua Koordinasi TPPU silakan mengadakan rapat, dia adakan rekonsiliasi. Dia cocokkan datanya dengan data Menteri Keuangan, dengan PPATK, setelah kelop, setelah rekonsiliasi silakan diberikan kepada publik sebagai satu data yang sifatnya agregat atau statistik. Kemudian perlu juga ditindaklanjuti LHP, LHA, PPATK tadi dengan penyelidikan oleh penyidik. Penyidik di sini ada 5 saya lihat terkait dalam kasus ini. Pertama, kalau tindak pidana perpajakan dan TPPU berasal dari perpajakan, penyidiknya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kalau tindak pidana kepabeanan ya dan tindak pidana cukai dan cuci uang yang berasal dari situ, penyidiknya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang ketiga, penyidik KPK. Saya dengar dari PPATK untuk kasus-kasus besar yang dilaporkan langsung ke APH itu kasus yang besar. Apa predikarnya? Ternyata banyak korupsinya. Jadi KPK di sini ada terkait, misalnya penyidik yang menerima LHA tadi, kemudian termasuk juga kepolisian dan kejaksaan yang juga menerima LHA langsung. Dari data-data yang ada baik di media ataupun yang diberikan oleh Menteri Keuangan
ada LH yang langsung diberikan kepada aparat penegak hukum yang mungkin itu tidak dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Nah, itulah yang harus ditindaklanjuti. Jadi saya lihat ada penyidiknya, paling nggak ada KPK, pajak, bea cukai, kejaksaan, dan kepolisian. 5 ini yang bisa menindaklanjuti laporan yang banyak ini dari tahun 2009 sampai 2023. Nah, dalam hal ini DPR sudah tentu bisa melakukan pemantauan ya, mengawasi tindak lanjut ini bagaimana, kalau perlu ditagih, dan ukuran terakhir apakah benar uang itu 349 triliun apa tidak, apa benar proceed of crime sebesar itu bisa dilihat kalau kasus itu sampai ke pengadilan, diputus, dirampas untuk negara, harusnya dirampas ya sekitar itu angkanya, tidak akan jauh, karena dari awal dilaporkan sekian. Dan tadi bicara-bicara dengan Pak Suding tadi, ternyata ada kasus yang sudah inkrah melalui peninjauan kembali. Kalau inkrah peninjauan kembali kan uang nggak ada dirampas buat negara. Kasus penyelundupan emas yang 189 ya, itu berarti recovery-nya kan nol sama sekali, karena sudah inkrah melalui peninjauan kembali. Jadi angka 349 itu bisa kita pertanyakan. Tolok ukur terakhir adalah berapa recovery yang bisa dilakukan oleh pengadilan pada waktu kasus ini diproses di sana. Untuk yang bersalah harusnya prosedur crime itu dirampas untuk negara. Apakah benar sekian? Saya ingin membandingkan dengan kasus laborasi Turus ya, yang di Sorong yang pernah dilaporkan oleh PPAT. Waktu itu disebut triliunan juga. Tapi setahu saya, dan saya ngomong juga sama pengacaranya Johnson Panjaitan ya, nggak sampai segitu, even miliar pun tidak. Berapa? 10 miliar. Padahal ngomongnya triliunan kan? Nah, karena di sini saya sempat bicara sama analis dari PPATK ya, yang orang dari BI. Jadi dia menyebutkan ada yang tercampur antara proceed of crime sama bukan proceed of crime, itu tercampur ya. Terus saya tanya, mungkin nggak double counting? Sebenarnya kemungkinan 2 ini tercampur. Kalau menurut saya sih sepanjang itu pendekatannya pergerakan dana seperti istilah Pak Mahfud, ataupun mutasi ataupun transaksi, apapun aplikasi yang dipakai, pendekatan apapun juga pasti bisa terjadi double counting. Saya ingin ambil contoh, waktu saya di PPATK 2004 ada bank pemerintah dibobol, kemudian 2 miliar masuk ke pasar modal, pertama dia beli saham BRI, kemudian dia jual lagi, dia beli surat utang negara 2M, dia jual lagi, dia beli Lipo Reksadana Mantap 2M. Pertanyaannya berapa proceed of crime? Cuma 2M. Berapa transaksi? Memang 6M, karena 3 kali 2. Nah, ini perlu ditanya pendekatan PPATK yang mana dia pakai, karena ini penting bukan hanya untuk penyitaan proceed of crime, yang disita itu nilai akhirnya atau rincian-rincian yang tersebar gitu. Jadi seharusnya yang disita itu bentuk akhir dari kejahatan itu sendiri paling tidak ya. Kalau uang korupsi 1M, dia udah beli rumah, beli tanah, yang disita rumah itu tanahnya. Bukan uang yang pakai bayar tuh, bukan. Nanti orang yang bertikad baik ya jual tanah, jual mobil bisa rugi. Kalau dia bertikad baik, uangnya dari hasil penjualan tanah disita ya rugi. Tapi bentuk akhirnya itu. Ini juga penting juga untuk kaitan sama penyitaan dan nanti perampasan aset di pengadilan. Kemudian mengenai LHA dan LHP, jadi yang diberikan PPATK itu ternyata 2 bentuknya, LHA paling banyak, yang kedua LP. Sama sekali bukan LTKM yang diserahkan PPATK kepada Kementerian Keuangan. Biasanya kalau PPATK udah berani menyerahkan ke penegak hukum, itu ada indikasi pidana biasanya. Karena kalau nggak ada indikasi, kita kembalikan ke database, kita simpan lagi sambil nunggu kasus-kasus yang lain gitu. Jadi kalau ada berani menyerahkan LH atau LHP, ada indikasi dugaan terjadi tindak pidana. Siapa yang menentukan pidana apa tidak? Penyidik. Kenapa penyidik? Memang tugasnya melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan. Kalau ada bukti permulaan 2, kemudian ada tindak pidana, ada pelakunya, silakan naikkan penyidikan. Bukan PPATK yang menentukan pidananya ini, pidana bukan. Kalau boleh saya umpamakan dengan permainan bola, PPATK itu seperti gelandang, midfielder, sebagai playmaker yang memulai memberikan umpan-umpan kepada striker, para penyidik. PPATK sebagai midfielder nggak boleh membuat gol, yang membuat gol itu penyidik, polisi, KPK, jaksa, dan seluruh penyidik lainnya. Jadi hanya memberikan umpan untuk dilakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan,
Kalau sudah ada silahkan naikkan jadi penyidikan, cari siapa pelakunya. Jadi apakah ada cuci uang di sini apa tidak? Ya tadi kembali ke bukti permulaan, dan cuci uang di Indonesia hanya ada 3 saja, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal 3 ada unsur pokoknya adalah conversion and transfer. Ada unsur mengubah bentuk dan memindahkan hasil kejahatan dengan berbagai cara yang dirinci di pasal 3 itu, termasuk perbuatan lain. Kalau pasal 4 tidak banyak dinamis, tidak banyak dinamika transaksi, hanya di situ dia menyembunyikan, menyamakan harta yang berasal dari tindak pidana. Tidak banyak transaksi. Contohnya dalam kasus ketua MK misalnya, Ustaz Akil Mukhtar ya, kita buka kalau terbuka untuk umum. Dia menggunakan KTP supirnya, buka rekening, beli mobil. Itu enggak banyak transaksi. Dia menyembunyikan, menyamarkan dengan meminjam KTP orang lain. Apa yang disebut ya, asal usul harta yang berada di kejahatan itu melanggar pasal 4. Jadi pasal 3 banyak transaksi yang terjadi, pasal 4 tidak banyak transaksi, hanya menyembunyikan asal usul, keberadaan, status, peralihan dan lain sebagainya. Kemudian kalau pasal 5 itu tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan sama sekali. Misalnya saya ambil contoh ya, mungkin bapak-bapak terutama ingat ya, kasus Malindadi. Malindadi itu relationship manager di Citibank, menggelapkan uang, kemudian dia beli mobil, rumah, dan dia nikah lagi dengan Andika Gumilang, umur 20 tahun gitu ya. Istrinya kena pasal 3, suaminya kena pasal 4, karena dia menerima, menguasai dan menggunakan hasil kejahatan. Tapi nggak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan, tidak ada. Dia lebih banyak menikmati saja. Jadi kalau saya ditanya apakah dalam kasus ini ada TPPU apa tidak, kita bisa lihat apakah unsur di pasal 3 tadi yang banyak mengubah bentuk, mentransfer itu terpenuhi apa tidak ya. Apakah menyembunyikan, menyamarkan sebagai suatu perbuatan dilarang di pasal 4 apakah ada, terpenuhi. Di pasal 5 apakah ada dia menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan. Jadi rumusan 3, 4, 5 itu sebenarnya berasal dari konvensi PBB, UN Convention Against Transnational Organized Crime, sama dengan pasal 3, 4, dan 5 itu. Sama dengan UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substance. Jadi kalau unsur itu terpenuhi, kalau ditanya apakah ada TPPU, ya dilihat apakah ada unsur-unsur seperti itu. Dan yang menarik dalam TPPU ini, untuk menentukan mens rea, niat jahat dari si pelaku, tidak perlu pakai teori-teori offset segala macam. Di sini dijelaskan, dia pakai teori monisme, yang kita sebut inference. Inference itu menyimpulkan dari fakta. Kalau terbukti fakta, maka terbukti juga mens rea. Misalnya seseorang menembak orang lain, misalnya kasus Eliezer, nembak di kepala, mati kan, menghilangkan nyawa orang lain. Enggak perlu kita tanya, kamu sengaja apa enggak? Enggak perlu. Karena menembak di kepala, pasti akan menghilangkan nyawa orang. Ini monisme, jadi terbukti perbuatan, terbukti pula kesalahan. Nah TPPU di penjelasan di sini disebutkan, dia modelnya inference. Inference itu menyimpulkan dari fakta yang ada. Pak Akil minjem KTP supir, nggak perlu kita tanya, Bapak sengaja nggak perlu, karena minjem KTP orang, pakai KTP palsu, pakai perusahaan, udah pasti dia menyembunyikan, menyamakan asal usul. Itulah cara membuktikan inference di dalam undang-undang TPPU yang berasal dari UN Convention. Saya kira untuk sementara itu dulu pengantar dari saya. Makasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat jelas sekali dari Pak Yunus itu penjelasan dengan terkait TPPU. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh yang hadir sebagai anggota DPR Komisi 3. Terima kasih telah mengundang sebagai bagian dari masyarakat untuk ikut menanggapi permasalahan besar. Saya mengatakan permasalahan besar dan sangat serius, dan ini pertaruhannya adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dan juga tentu nanti kepada DPR juga, karena berkaitan dengan
permasalahannya sudah dibawa ke DPR, sudah di rapat terbuka kemarin, dan kemudian ada usulan-usulan tindakan politik yang saya tidak menguasai hal itu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh yang saya hormati juga Bapak Yunus Hussein. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus Hussein sudah sebagian besar sudah ada di situ berkaitan dengan definisi dan sebagainya. Jadi saya tidak akan mengulangi. Namun mohon diizinkan saya akan menyampaikan bahwa kenapa kita punya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketika tahun 2002 kita dengan sangat terpaksa kita mempunyai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena kita dimasukkan sebagai non-CCT, non-cooperative countries combating money laundering. Dimasukkan sebagai backlist bersama 21 negara. Berkaitan dengan kita sudah menandatangani konvensi disebutkan tadi tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 kita belum punya pada waktu itu sehingga kita diancam lah, ada ancaman ekonomi ya, embargo ekonomi karena memang pencucian uang itu sebetulnya adalah seperti disampaikan tadi adalah siapapun yang menikmati hasil kejahatan, whoever enjoy his fruit of crime. Jadi ketika ada kejahatan, kemudian ada hasilnya dan kemudian hasilnya itu digunakan dalam tanda petik itu disamarkan atau disembunyikan dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya ada korupsi, kemudian hasil korupsinya itu untuk membeli mobil atau kemudian hasil korupsinya itu yang tadinya masuk transfer misalnya dari gratifikasi atau suap atau bahkan cash kemudian dimasukkan ke lembaga keuangan yang lain seperti waktu Jiwasraya misalnya ke pasar modal atau juga untuk membuat suatu korporasi atau membuat rumah atau membeli mobil, perhiasan bahkan untuk apapun itu namanya perbuatan tindak pidana pencucian uang. Jadi lebih sederhananya adalah bahwa tadinya apabila ada korupsi misalnya ada korupsi kemudian harus dilakukan penegakan hukum, kita hanya berbicara tentang undang-undang korupsi itu saja, yaitu memidana yang akhirnya adalah follow the suspect, mencari pelakunya siapa. Berkaitan dengan hasil kejahatannya, kita hanya memberdayakan pasal 18, yaitu nanti kalau terbukti melalui putusan hakim, memerintahkan untuk mengembalikan kerugian yang muncul kepada negara. Tetapi kelemahan pasal 18 adalah disubsidiaritaskan. Kalau tidak bisa mengembalikan, ya sudah diganti dengan maksimum penjara 2 tahun. Tetapi dengan undang-undang anti pencucian uang ini adalah suatu keharusan ketika kita sudah menandatangani UNCAC 2003 dan kita sudah ratifikasi dan pengesahan ratifikasi 2006, kita sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus mestinya mendapatkan penghargaan di internasional, kita harus memenuhi ketentuan UNCAC tersebut. Antara lain kita ada pencucian uang, menggunakan pencucian uang ketika ada korupsi, dan juga yang kita bicarakan adalah untuk karena pencucian uang itu adalah proceeds of money, tracing of dirty money, jadi harus penyitaan, maka kemudian di bawahnya ada kewajiban untuk memenuhi ketentuan itu kalau kita betul-betul ingin memberantas korupsi dan memberantas kejahatan ekonomi, yaitu mempunyai undang-undang aset recovery. Kemarin yang ditanyakan itu adalah bagian dari keseluruhan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi konvensi 2003. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa jadi sekarang kalau ada korupsi, kemudian hasil korupsi itu dinikmati, apakah diberikan ataukah dibelanjakan atau diapakan pun, itu adalah perbuatan yang satu tadi itu korupsi, harta yang dari korupsi tadi ketika dia mengalir kemana-mana itu adalah pencucian uang. Jadi di sini ada dua kejahatan. Kejahatan korupsinya adalah kejahatan asal, core crime, predicate offense. Ketika uang hasil korupsi misalnya atau hasil pengelakan pajak atau bea cukai, kemudian itu dibelikan barang-barang, di mobil mewah dan sebagainya, itu adalah tindak pidana pencucian uangnya. Jadi di sini kita akan lihat yang dikorupsi yang ada di kejahatan asal itu sama dengan yang kalau semua mengalir itu sama dengan yang ada di pencucian uangnya. Nah ini harus disita. Disinilah makanya follow the money, follow the proceeds of crime. Disinilah kemudian terbentuk di dalam
penegakan hukum bahwa kalau ada korupsi dan kemudian hasil korupsinya sudah kemana-mana, seharusnya penegak hukum itu berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU, penegak hukum, penyidik tindak pidana asal, ketika kemudian ada korupsi dan kemudian hasil korupsinya dalam penyidikan sudah didalami hasil penyidikan itu, ternyata ada pembelian rumah, ada pembelian barang-barang dan lain sebagainya yang itu juga sangat bisa dibantu oleh PPATK, LHA. Dari LHA akan nampak seharusnya di situ sudah bisa disangkakan tindak pidana, 2 tindak pidana sekaligus, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana korupsi untuk mengejar hasil korupsi terutama, apakah itu berkaitan dengan pertambangan, apakah itu nanti yang terutama berkaitan dengan kerugian negara, masyarakat, seperti ini, pajak atau bea cukai, itu adalah kita bukan saja mengejar bahwa pelaku ini akan dipenjara dan kemudian nanti mengembalikannya menggunakan perdata yang itu sangat lama, tapi kita bagaimana negara ini menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk bisa mengejar kemana uang-uang itu dan siapa saja yang menguasai uang-uang itu. Sehingga di dalam ketentuan TPPU yang 3 pasal tadi, pasal 3, 4 itu adalah tindak pidana pencucian uang yang aktif, hasil kejahatan yang disalurkan, dialirkan, dan kita juga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang mencari aliran dana itu di mana, dengan sendirinya ada uang yang dialirkan, tentu ada orang yang menerima aliran. Dan kita mau tidak mau semua di hampir seluruh dunia, siapapun yang menerima hasil kejahatan, sepanjang dia tahu atau paling setidaknya patut menduga bahwa yang diterimanya itu adalah hasil kejahatan, yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus Hussein berkaitan dengan lifestyle, profile, tapi dia nekat menerima, dia harus menjadi tersangka pasal 5. Kenapa? Karena jangan sampai pelaku kejahatan ini sama dia uangnya sudah nggak ada semua dan dia pasang badan tapi uangnya ada di penerima. Sementara ide dari tindak pidana pencucian uang itu sangat kepada recovery aset. Memulihkan kembali kerugian-kerugian yang ditanggung yang muncul berkaitan dengan adanya kejahatan asal. Jadi saya dalam disertasi saya tahun 2003, di mana saya melakukan penelitian sejak tahun 2000, saya menyampaikan bahwa TPPU di Indonesia bukan saja sekedar new crimes, tindak pidana baru, karena ada suatu tindak pidana yang no money laundering without predicate offense. Tidak mungkin ada pencucian uang tanpa kejahatan asal. Dan pencucian uang itu adalah untuk bagaimana seoptimal mungkin penegak hukum negara, dalam hal ini penegak hukum, menelusuri uang hasil kejahatan bisa dikembalikan kepada yang berhak. Kalau korupsi ya yang berhak negara. Jadi bukan semata-mata dengan paradigma memidana saja, tapi bagaimana uang itu bisa kembali. Dan masalah pengembalian inilah yang dimintakan di Asset Recovery Act nanti juga bisa menelusuri, termasuk memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan pelaku selama proses itu, selama belum menjadi proses. Jadi seperti yang masih ada dalam Undang-Undang 7 Darurat 55 tindak pidana ekonomi yang sampai sekarang itu tidak pernah dicabut undang-undang itu, karena memang di sini kalau perlu saya sampaikan juga mungkin sekedar pemikiran saja yang sudah sangat lama. Dengan adanya kejahatan kepabeanan ini artinya Indonesia mengeluarkan penyelundupan dari tindak pidana ekonomi dan memasukkannya sebagai tindak pidana administratif, yaitu hanya sekedar, saya katakan hanya sekedar, yaitu hanya sekedar pelanggaran administrasi kepabeanan, bukan smuggling act, bukan smuggling offense, bukan tindak pidana penyelundupan. Dan inilah yang membuat penyelundupan, menurut saya penyelundupan banyak, dan itu kerugian negara banyak sekali di sana. Artinya disitulah rasa bagaimana rakyat itu tersakiti, karena itu adalah dari sumber daya alam, sumber daya pemasukan dari dan keluar, dan juga masalah sumber daya alam. Kemudian saya juga menyampaikan yang kedua bahwa
money laundering selain new crimes adalah new strategy. Adalah strategi baru untuk memberantas semua kejahatan-kejahatan asal yang ada di pasal 2 ayat 1. Ada 25 jenis kejahatan asal. Jadi ada strategi baru. Ketika ada kejahatan-kejahatan asal yang jumlahnya 25 dan tambah 1 yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas, tidak terendus sama sekali. Tidak terendus, bahkan apalagi kalau white collar crimes, tidak terasa ruginya di mana, tidak terasa, tidak tahu, tidak ada tanda-tanda atau bahkan tidak meninggalkan jejak, tetapi itu bisa diungkap dengan tidak memasuki terlebih dahulu kejahatan asalnya, tetapi lewat TPPU-nya. Yaitu caranya apa? Antara lain dari LHA, dari laporan LHA atau dari LHKPN yang sudah didalami. Karena LHKPN adalah kewajibannya dari undang-undang, tapi pengisiannya adalah tergantung dia sendiri. Ini yang menurut saya di KPK belum punya mekanisme untuk klarifikasi, verifikasi. Sehingga saya tidak tahu juga menumpuk selama ini itu diapakan. Ini terbukti ketika ada LHKPN-nya, beberapa orang yang sudah sekian lama atau beberapa yang tidak masuk, tidak memasukkan, atau ternyata sudah sekian lama sebetulnya kan harusnya diklarifikasi tetapi tidak. Nah ini juga apalagi sekarang ini kasus yang muncul 349 triliun ini memang harus diklarifikasi dalam artian kalau saya, karena perspektif saya adalah hukum pidana dan saya sampai saat ini jabatan saya masih sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi kami perspektif saya secara pribadi dengan jabatan itu, perspektif saya adalah ini penegakan hukum harus jalan. Harus, apalagi ada hal-hal menurut Menko ada 189 ya triliun yang katanya itu adalah kepabeanan, tetapi bebas. Ini agak bingung kalau untuk kami. Tidak bebas karena pada akhirnya dengan pajak agak bingung ya, karena perpajakan sebagai salah satu tindak pidana pajak dan pabeanan, dan sehingga karena itu adalah tindak pidana asal, sehingga penyidik tindak pidana asal berdasarkan pasal 74 mempunyai kewenangan untuk menyidik TPPU-nya. Sekarang sekarang semua penyidik itu bisa menyidik TPPU-nya. Tapi penekanan saya 189 triliun, bahkan saya tidak jelas punya ada lagi yang sekarang 189 triliun juga sama yang akan didekati dengan pajak karena kemarin bebas. Saya tidak begitu paham apa maksudnya. Karena kalau 189 itu adalah memang penyelundupan bea cukai, itu ya bukan pendekatannya, bukan pakai undang-undang pajak harusnya. Apalagi oleh media disebutkan bahwa yang namanya penyelundupan dalam undang-undang kepabeanan itu kan ada dua, penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik adalah memasukkan atau keluar barang dari dan keluar Indonesia tanpa dokumen sama sekali. Dan kalau itu tidak ada intervensi, tidak ada keterlibatan orang bea cukai, ya silahkan pejabat bea cukai sebagai penyidiknya menurut saya. Tetapi kalau masuknya dan itu ada kong kali kong dari dalam, menurut saya kalau orang yang membiarkan itu juga punya jabatan, ya itu harus ke KPK. Itu adalah korupsi, karena mungkin setelah dia membiarkan mungkin dia mendapat hadiah atau gratifikasi. Artinya itu bisa diambil langsung KPK, lebih fair, lebih aman untuk masyarakat melihatnya. Kemudian yang kedua adalah penyelundupan administratif yang seperti disebutkan ini, bahwa kemungkinan ada importir yang mengatakan dia mengimpor perhiasan tadinya. Kemudian ada juga yang mengatakan mengimpor emas mentah tapi ternyata batangan. Saya agak bingung karena beberapa kali mengikuti gelar perkara, memberikan BAP, tindak pidana pencucian uang itu sudah sangat banyak keputusannya. Jadi bukan sulit, sudah banyak sekali kan. Saya tiap tahun selalu hadir juga di pengadilan. Sudah banyak, itu sudah jalan. Jadi permasalahan itu permasalahan itu ya mau apa tidak, tapi sudah banyak. Tidak ada permasalahan yang sangat signifikan karena belum ada Asset Recovery Act, no way, bukan. Itu pun nanti hanya untuk menyempurnakan saja.
Tapi sekarang sudah banyak putusan-putusan yang juga saya juga terlibat baik di penyidikan maupun ada yang juga sampai ke pengadilan. Itu sudah sangat banyak. Dan sebenarnya berbicara pencucian uang itu bukan isu baru karena kita sudah punya 20 tahun. Nah, penyelundupan administratif ini katanya kalau disebutkan bahwa itu emas mentah, itu istilah emas mentah itu juga bingung. Apakah maksudnya batu ore itu yang menghasilkan emas? Dan menyampaikannya adalah emas mentah tapi isinya kemudian emas batangan. Itu beda sekali karena kalau emas mentah itu misalnya 3.000 ton, batu ore itu bisa jadi emasnya itu hanya 80 kilo atau 100 kilo. Jadi masuknya ke pabeanan dalam pendekatan yang pendekatan empiris pasti berbeda sekali. Itu yang namanya emas mentah, yang disebut emas mentah atau batu ore itu pasti mau berapa kontainer gitu. Kalau dibilang itu kemudian akhirnya itu emas batangan kan harusnya ketahuan sekali. Nah di situ kita harus memerlukan penjelasan kenapa sampai bebas. Dan kenapa? Karena bebas yang akan datang itu 189 lagi kita akan dekati dengan pajak. Ya saya nggak ngerti maksudnya apa. Kita sudah punya undang-undang kepabeanan dan kita punya undang-undang pajak. Bukan berarti kalau ini nggak bisa pakai undang-undang ini tidak bisa begitu mestinya. Seharusnya penegak hukum bukan seperti itu. Kita tidak tahu permasalahannya di mana, tetapi masyarakat itu termasuk saya juga menunggu bagaimana penjelasannya 189 triliun itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang harus kita dorong Pak Mahfud memang itu harus clear. Karena penegak hukum di bawah Menko Polhukam, selain juga beliau sebagai ketua komite TPPU. Nah di situ jadi dan dengan adanya undang-undang kepabeanan, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang penyelundupan bukan undang-undang tindak pidana ekonomi, tetapi hanya sekedar tindak pidana administratif. Itu yang sudah kita bahas sejak tahun 95, terutama saya dengan Prof. Andi Hamzah. Yang saya dengan Prof. Andi Hamzah tetap di kubu yang ingin suatu saat mengembalikan lagi bahwa itu adalah tindak pidana ekonomi. Dan itu nanti implikasinya juga sampai dengan penyidikannya. Kalau tidak karena penyidikan itu menurut saya sih memerlukan juga naluri, memerlukan jam terbang. Tidak bisa hanya pelatihan saja kemudian jadi penyidik. Apalagi untuk yang seperti ini. Jadi dikatakan bahwa mestinya Indonesia, negara-negara itu dalam hal ini untuk menuntaskan 349 triliun yang disebutkan juga bahwa 460 sekian adalah melibatkan Kementerian Keuangan. Dan ada LHA dari PPATK dan beberapa orang ada LHKPN. Saya kira sudah sangat mudah untuk masuk bahwa itu adalah TPPU. Tinggal kita cari TPPU yang bersangkutan itu, karena menurut Pak Yunus Hussein tadi juga LHA itu juga bukan mentah-mentah sekali, tetapi memang PPATK bukan penyidik. Maka dengan pendekatan satu lagi alat bukti sebetulnya itu dikuatkan, petunjuk menjadi petunjuk lagi alat bukti dengan satu ahli saja sebenarnya bisa masuk. Jadi saya sampaikan di sini juga di dalam paparan ini bahwa new strategy combating economic crimes including tax kemudian smuggling and corruption itu tadi adalah bisa masuk dengan ketersangkaannya itu TPPU saja, tapi nanti pada waktu akan tahap 2 sudah diketemukan kejahatan asalnya. Ini penting sekali untuk agar kita cepat mengamankan. Kenapa? Karena kalau dengan sangkaan TPPU sejak awal penegak hukum sudah bisa melakukan upaya-upaya paksa yang disampaikan oleh Pak Yunus Hussein tadi. Kalau PPATK itu hanya bisa menunda transaksi sementara. Itu pun harus dengan pasal 11 tadi tetap dirahasiakan karena menunda tapi sementara supaya tidak ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah menghilangkan semua langkah-langkah yang bisa berpotensi menghilangkan calon-calon alat barang bukti atau alat bukti itu, maka ada pasal 11 itu supaya kalau jadi kasus nanti bukan pada akhirnya kita tidak mendapatkan jumlah yang sesuai karena mungkin sudah tidak ada atau saksinya sudah hilang dan lain sebagainya. Itu adalah anti tapping off tadi, bahwa ada kerahasiaan yang sangat penting. Jadi
Dalam hal ini memang karena sudah ada LHA yang sudah terlanjur, saya kira ya sudah tidak apa-apa. Pak Mahfud menyampaikan itu harus didorong bahwa sekarang menurut saya penegak hukum kan sudah tahu, karena menurut KUHP maaf, penyelidikan itu kan bisa dimulai dengan tidak harus ada laporan, tapi ini malah ada laporan dari PPATK, mengetahui sendiri. Kalau sudah dimediakan banyak sekali seperti ini kan harusnya mengetahui sendiri, mestinya jalan penyelidikannya. Penyelidikannya dululah jalan terhadap ini yang ada. Jadi saya fokus kepada gerbongnya Pak Mahfud untuk mendorong ini clear. Ini clear, jadi harus sejalan. Silahkan kalau nanti misalnya ada prosedur politik yang mau jalan ya silahkan. Saya kira kita sepakat bahwa membuat undang-undang kemudian dan sebagainya itu adalah memang produk politik, bahkan untuk mengungkapkan ini mau diungkapkan apa tidak, mau di-clearkan apa tidak juga ini sangat tergantung pada kemauan teguh dari para pemimpin politik di negara ini. Pasti itu. Ya, nanti harus diartikan. Jadi kalau kita memang berpolitik untuk semuanya masyarakat Indonesia, keadilan terbesar bagi masyarakat Indonesia, ya kemauan politiknya harus sesuai dengan jiwa bangsanya, jiwa rakyatnya yang menginginkan bahwa kasus ini terbuka. Dan kemudian perbaikan sistem. Karena apa? Sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya. Ini pasti ada sistem yang tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Mahfud sendiri, Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkyu tidak tahu. Ini sangat, menurut saya sesuatu yang sangat memalukan ya, sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu, tidak disampaikan, dan orang yang tidak menyampaikan itu tentu adalah satu bentuk kegiatan yang ilegal, yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan bahwa mereka itu adalah pelayan publik. Jadi ada masalah tentang pelayanan publik yang tidak proper, tidak penuh dengan integriti dan tidak profesional. Dan nanti kalau integriti tentu kita akan lihat apa ya masalah tidak profesional, kan tidak mungkin sekian lama kerja di Kementerian Keuangan. Dan kemudian karena ini di Kementerian Keuangan, maka yang penting juga di sini mungkin bisa disampaikan bagaimana identifikasi program-program yang sangat rentan terhadap korupsi tadi, korupsi atau pajak atau bea cukai ya, saya perkirakan hanya 3 itu. Itu harus dievaluasi program-program yang berkaitan dengan 349 triliun, terlepas itu adalah mutasi rekening, tapi setidaknya tidak mungkinlah sampai hanya 200 triliun. Kemungkinannya tidak, masuk mutasi seperti itu. Triliun itu banyak ya Pak Bambang ya. Banyak, karena kemarin untuk semester kedua ini adalah 200 triliun anggarannya. Ini 400 triliun, hanya berapa orang, 400 orang misalnya, itu kan sangat menyakitkan hati gitu. Jadi karena saya ini rakyat jelata, kalau beliau kan pernah jadi pejabat ya, jadi saya memang menyuarakan rasanya masyarakat itu. Jadi harus memang harus dalam hal pendekatan ini supaya tidak terulang lagi, harus betul-betul program-program negara yang melalui anggaran keuangan negara, Kementerian Keuangan Negara itu harus diteliti betul, terutama berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan, yang mana yang paling rentan dan paling rawan untuk dapat dilakukan korupsi, itu harus ditempatkan orang-orang yang betul-betul integritasnya bagus dan pengawasannya betul-betul bisa sangat serius. Jadi ini berkaitan dengan TPPU dan tindak pidana asal, kalau saya tidak punya pendekatan yang tiga klaster itu, kalau saya tentu berbeda. Kalau saya tidak bisa ada kejahatan yang di Kementerian Keuangan yang melibatkan pegawai, yang kemudian ada korporasi, kemudian tidak mungkin dari perspektif hukum pidana. Jadi kami hanya melihatnya bahwa ada anggaran negara yang harus
ada satu kegiatan yang harusnya masuk anggaran, masuk keuangan negara, tetapi kemudian tidak. Nah, itu adalah ada kehilangan uang negara. Dan kita harus mencari ini perbuatannya apa dan siapa pelaku-pelakunya. Dan berkaitan dengan hal ini, kita tidak sedang membicarakan program bagaimana atau evaluasi negara ini dalam memanage Kementerian Keuangannya atau berkaitan dengan pajak dan bea cukai, tetapi kita sekarang harus fokus pada mencari siapa yang bersalah atas 349 triliun sebagai suatu tindak pidana. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sangat jelas sekali. Tempo hari kan pada bulan Maret, yaitu Pak Mahfud awalnya mempublish itu LHA 300 triliun. Terus berikutnya oleh beliau menjadi 349 triliun. Padahal ini kan data tahun 2009 sampai dengan 2023. Kalau mendengar penjelasan Pak Yunus Husin tadi, ini sangat menarik. Mestinya data LHA dan LHP ini perlu direkonsiliasi dengan data yang ada di Menteri Keuangan atau PPATK. Sementara dari 349 triliun ini kan tidak utuh semuanya, Bu. Ada kasus Gayus yang kita minus kasus Gayus. Kasus emas 189 yang sudah inkrah, ada satu kasus lagi. Saya lupa ini. Nah, mungkin ini sangat menarik ini. Kawan-kawan mungkin bisa mendalami. Kami persilahkan Golkar dulu ya, sebelah kanan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Dr. Yunus Husin dan Dr. Yeti. Penjelasan yang disampaikan Pak Yunus memberikan sebuah pencerahan yang sangat bagus pagi ini. Sudah siang ya? Wah, saya merasa pagi nih. Masih lama bukanya berarti. Berarti masih kuat saya nih Pak Ibu Yenti. Baru sahur. Baru sahur katanya. Alhamdulillah, berarti berkah ini puasanya. Penjelasan ini membuat saya semakin yakin bahwa dengan susunan paper yang telah disampaikan juga di hadapan kita ini, semakin yakin saya bahwa saya melihat Bapak menjelaskan di sini tentang rahasia jabatan, bahwa bagaimana tentang kerahasiaan jabatan itu, di mana para pejabat atau pegawai PPATK itu, penyidik, penuntut umum, atau siapapun yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang TPPU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan yang ada. Nah, saya melihat beberapa berita-berita sangat menyudutkan sekali sahabat saya Pak Arteria di beberapa media. Padahal menurut saya apa yang disampaikan Pak Arteria, padahal apa yang disampaikan Pak Arteria itu hanya membacakan pasal 11 TPPU, bukan keinginannya Pak Arteria sebenarnya, tetapi keinginannya pasal ini. Beliau berniat baik mungkin untuk mengingatkan saja sesuai yang ada dalam pasal 11 itu yang ada di depannya Pak Arteria. Jadi saya merasa kasihan juga sebenarnya. Olehnya itu saya melihat ini yang Bapak sampaikan ini justru ini masuk akal. Saya mencoba mengkombin dengan apa yang ada dalam isi pasal 11 itu, inilah yang benar. Nah, pertanyaan saya Pak Yunus adalah bagaimana batasan-batasan yang mesti bisa dibuka ke publik dan yang mana tidak semestinya dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
sewaktu Bapak berada di dalam sebagai komisioner waktu itu, Kepala PPATK waktu itu, Pak Yunus izin, bagaimana Bapak memberikan laporan itu kepada, saya mengatakan ownernya lah, adalah Bapak Presiden dengan DPR sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal TPPU, undang-undang TPPU ini. Nah, kalau begitu modelnya kita mencoba untuk mengcombine ini. Caranya Bapak memberikan laporan dengan yang ada sekarang ini, yang mana yang harus diperbaiki. Kita berbicara di sini dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka melihat yang mana seharusnya, yang mana tidak seharusnya yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama untuk Pak Yunus. Kemudian Ibu Yenti, saya senang sekali Bu mendengarkan tadi itu ada sebuah penegasan bahwa kalau mau mengejar TPPU-nya maka harus jelas hasil dari tindak pidana asal. Namun apakah ini harus diperbaiki? Di dalam undang-undang yang saya baca ini, saya belum melihat secara spesifik di dalam undang-undangnya atau saya belum membacanya saja. Di pasal berapa kira-kira bisa ditegaskan itu bahwa sebelum sampai di TPPU-nya maka tindak pidana asal harus lebih dikejar dulu, maksud saya. Apakah bisa dimasukkan dalam atau ada rujukannya di dalam undang-undang TPPU itu sendiri supaya ini menjadi bahan bagi aparat penegak hukum kita nanti dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ini dua hal ini menurut saya menjadi background dalam berpikir saya dari kemarin sebenarnya. Nah, terkait dengan angka 349 menurut Pak Yunus kira-kira sebagai mantan kepala PPATK, bagaimana cara menghitungnya sehingga bisa mencapai 349 kira-kira, meskipun bukan di eranya Bapak ini, tapi ada bayangan yang bisa kita petik Pak Yunus kira-kira cara menghitung untuk mendapatkan ini, karena ini angka yang seperti yang disampaikan tadi Ibu Yenti ini angka yang sangat besar sekali. 1 triliun saja sudah berapa juta? Kalau itu di bawah 1000 miliar, berarti 349. Duitnya orang Sopeng dikumpulin nggak nyampe Pak Arsul, nggak nyampe. Luar biasa. Jadi cara ya, kalau 349 triliun dibawa ke sebuah gudang, satu Sopeng tidak cukup Pak. Nah itu, tidak cukup Pak. Beli es krim, apalagi beli es krim bisa banjir itu. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya ini Pak Yunus dengan cara yang pernah Bapak lakukan? Jangan sampai benar katanya Pak Tobas tadi dengan Pak Arsul mengatakan, jangan-jangan ini berhitungnya kalau 100 miliar lompat satu kali 50 miliar menjadi 150. Kemudian pindah lagi 100 miliar menjadi 250 miliar. Jangan-jangan seperti itu atau seperti apa modelnya? Saya bukan berarti saya tidak mempercayai Pak Arsul, tetapi bagus kalau kalimatnya dari Pak Yunus. Kira-kira sebagai mantan kepala PPATK. Ini penting sekali supaya ada bayangan juga untuk masyarakat. Karena ini disaksikan oleh masyarakat di luar supaya ada pencerahan. Sehingga kita bisa sama-sama semakin dewasa bisa melihat undang-undang TPPU kita, semakin dewasa kita melihat tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para aparat kita, dan semakin dewasa kita melihat semua komponen-komponen yang terlibat dalam rangka menerapkan undang-undang ini. Karena undang-undang ini kalau berjalan baik, maka ini bisa membantu perekonomian bangsa dan negara kita. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelah kiri. Pak Nurdin mungkin ada yang sampaikan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, narasumber Pak Yunus, Ibu Yanti yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri Bu. Jadi memang betul saya hampir sama dengan Pak Supriyansa Bu baca masalah kerahasiaan jabatan yang di pasal 11 itu yang diterjemahkan oleh banyak masyarakat yang menerima paparan dari Pak Menko waktu itu beranggapan asumsinya bahwa telah terjadi penyelewengan uang 300 triliun di kementerian gitu. Itu yang
yang secara sepintas gitu. Tapi ternyata ini perlu penjelasan dalam kaitan dengan sebetulnya transaksi keuangan itu dengan penyalahgunaan keuangan kan beda sama sekali. Jadi ini mungkin nanti tadi dari penjelasan Ibu saya cukup jelas. Cuma mungkin dalam kaitan dengan penjelasan ke masyarakat harus lebih detail karena anggapan-anggapannya sehingga sampai di kampung saya udah percuma bayar pajak gitu kan karena diselewengkan. Itu kan jadi masalah, jadi kemana-mana akhirnya. Nah, kemudian juga betul yang saya ingin tahu juga bagaimana cara menghitung sehingga ketemu, walaupun kemarin sudah dijelaskan ada 3 klaster yang disebutkan oleh Pak Menko bahwa ada yang di bagian ini yang 169, yang ini itu yang, tapi bagaimana caranya dalam kaitan dengan laporan-laporan. Kemudian juga baru tahu saya bahwa komite itu rapatnya cuma 1 tahun sekali, yang analis itu 6 bulan. Nah kalau misalnya ada hal-hal ditemukan yang janggal, apakah langsung disampaikan ke aparat penegak hukum yang semuanya ada di komite itu, baik polisi, jaksa maupun KPK ataupun penyidik yang lain, dan bagaimana tindak lanjut dari informasi yang sudah dikerjakan itu. Apakah ada feedback lagi ke komite atau bagaimana sehingga angka-angka yang telah terjadi seperti kasus Gayus Tambunan yang sudah terjadi, kemudian kasus emas yang sudah dianggap inkrah, itu masih juga termasuk dalam transaksi yang mencurigakan. Saya kira itu dari kami Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perpanjang dulu ya 1 jam. Selanjutnya, silakan Pak Tobas. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yunus, Ibu Yenti, saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah pertanyaan yang saya harapkan kita mendapatkan penjelasan. Yang kedua, saya juga mohon masukan nantinya untuk hal-hal apa yang nanti bisa kita lakukan di DPR dalam rangka mengawal persoalan 349 triliun ini. Nah, yang pertama pertanyaan ini ke Pak Yunus Hussein. Jadi saya ingin mewakili pertanyaan-pertanyaan publik, utamanya pertanyaan dari orang-orang awam yang mungkin belum mengetahui bagaimana cara kerja PPATK. Nah, karena itu saya mohon bisa dijelaskan bagaimana cara kerja PPATK yang benar. Ya. Nah, saya mohon konfirmasinya apabila keliru ataupun benar disampaikan penjelasannya. Jadi begini, apakah tugas PPATK ini, ya, dia kan kalau kita lihat namanya PPATK, ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Artinya yang dilakukan oleh PPATK adalah dia menganalisis transaksi keuangan. Oke. Nah, dari hasil analisis ini ada dua hal yang bisa ditemukan. Yang pertama, dia temukan analisis transaksi keuangan yang wajar. Oke, berarti tidak ada masalah di situ. Yang kedua, bisa saja kemudian dia menemukan analisis mencurigakan. Oke. Nah, apakah itu? Yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yunus, ya. Produk dari laporan PPATK itu ada beberapa, ya. Ada informasi, rekomendasi, laporan hasil analisis atau LHA, ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, kalau kemudian PPATK bekerja, tadi kan melakukan analisis, kemudian ditemukan yang kedua tadi yang tidak normal atau mencurigakan, maka dia keluarkanlah produk yang namanya LHA. Nah, apakah benar kalau misalnya kita berpikir bahwa LHA itu, kalau berdasarkan dari keterangan Pak Yunus tadi, LHA ini kan tadi dia seperti bola yang ditendang oleh gelandang, ya. Kemudian bola itu dieksekusi oleh penyidik untuk kemudian dilakukan penyelidikan dulu, dan hasil penyelidikan kalau sepengetahuan saya dia muaranya bisa 3. Penyelidikan kan di dalam juga ada verifikasi data dan sebagainya. Apa yang muara 3 dari hasil penyelidikan ini?
muara pertama ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dia mengarah kepada penegakan hukum. Muara kedua, dia belum menemukan bukti permulaan yang cukup, tapi butuh penelusuran lebih lanjut, maka belum sampai pada penyidikan, dia masih penyelidikan. Berarti statusnya masih belum ke arah penegakan hukum, karena butuh penelusuran data lebih lanjut atau bukti lebih lanjut. Yang ketiga, bisa juga hasil penyelidikan ini ternyata ditemukan setelah diverifikasi normal atau wajar, berarti tidak ada tindak pidana pencucian uang misalnya. Nah kan 3 muara itu dari hasil sebuah penyelidikan. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau kemudian LHA ini tadi muaranya masih bisa ke berbagai macam, ya, masih bisa ke arah penegakan hukum, masih bisa dia butuh penelusuran lebih lanjut, masih bisa bahkan dia dikatakan normal atau wajar, artinya clearance. Apakah kita bisa mengatakan bahwa LHA ini sebenarnya bukan produk final yang bisa menentukan sebuah laporan itu sebagai tindak pidana pencucian uang? Nah itu, ya. Kalau lihat konstruknya seperti itu. Terkait dengan ini, tadi Pak Yunus juga sudah sampaikan bahwa yang menentukan TPPU itu adalah penyidik, bukan PPATK. Tetapi kemarin dalam rapat pertama kita dengan PPATK, ketika kita minta penegasan, Pak Ivan mengatakan 349 triliun ini adalah TPPU. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita, yang kemudian kita kritisi, malah menjadi orang-orang menyatakan kita ingin menghalangi dan sebagainya. Padahal tidak demikian, justru kita ingin mengkritisi bahwa pernyataan sebuah data itu TPPU kan harusnya penyidik, itu yang kita ketahui. Nah kita ingin mengetahui apakah cara kerjanya PPATK harusnya seperti itu tadi yang seperti saya sampaikan. Nah bagaimana yang benar, ataukah ada hal-hal yang harus kita perbaiki di sini, ya, dalam arti kita meluruskan kembali kerja ini supaya sesuai dengan koridor yang benar. Yang kedua, terkait dengan data 349 triliun. Kalau dari keterangan PPATK, kemudian Pak Menko dan Ibu Sri Mulyani, ini karena datanya sama semuanya berasal dari PPATK, ini kan 349 ini berasal dari 300 LHA. Jadi 349 ini asalnya adalah 300 LHA. Oke, tadi kita kaitkan ya, LHA ini final atau bukan. Oke, LHA. Dari 300 LHA ini, menurut keterangan Ibu Sri Mulyani, dan dikombin juga kalau kita kaitkan dengan keterangan Menko, 100 surat itu, 100 LHA itu dikirimkan ke aparat penegak hukum. Sementara 200 dikirimkan ke Kemenq. Yang 100 ke aparat penegak hukum jumlahnya 74 triliun. Kemudian yang 200 terbagi lagi, 253 triliun atau 65 surat LHA itu jumlahnya 253 triliun, sementara 135 surat atau LHA terdiri dari 22 triliun, yang kemudian 22 triliun ini oleh Kementerian Keuangan dipecah lagi, ternyata temuannya adalah 18,7 itu adalah transaksi yang terkait dengan korporasi yang ada kaitannya dengan pegawai, barulah yang 3,3 triliun yang terkait langsung dengan oknum pegawai. Oke. Nah pertanyaannya terkait dengan data ini, kalau kita merujuk pada angka 349 yang dasarnya LHA, ya, apakah kemudian 349 ini bisa dikatakan sebagai data final? Karena dasarnya LHA, itu satu. Kedua, dalam penyampaiannya di rapat ini, Kepala PPATK mengatakan bahwa sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Kemudian keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 juga begitu, bahwa sebagian besar juga sudah ditindaklanjuti. Kalau sebagian besar dari LHA ini sudah ditindaklanjuti, apakah kemudian kita harus memilah lagi datanya? Mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti ini dia sudah berujung pada
penegakan hukum. Kalau dari keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11, sebenarnya kan yang bisa dikatakan bahwa data LHA yang dapat berujung ke penegakan hukum yang sudah kita bisa pastikan itu kan 74 triliun 100 LHA itu, karena memang diarahkan ke aparat penegak hukum. Sementara 200 suratnya kan mesti kita verifikasi lagi. Mana yang sudah selesai clearance, tadi kan dikatakan ada kemungkinan kasus Gayus masuk di situ. 189T sudah inkrah. Ya. Artinya tidak bulat lagi 253 yang di Kemenq itu, harus kita pilah-pilah lagi, tersisa berapa barulah kita bisa kejar untuk penyelidikan lebih lanjut atau kalau ditemukan bukti untuk arah penegakan hukum. Nah, terkait dengan itu, saya ingin mendapatkan masukan hal apa yang harus dilakukan oleh DPR. Tadi Pak Yunus Hussein mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk rekonsiliasi data. Saya setuju sekali. Dari awal yang saya mintakan ketika dalam rapat dengan PPATK maupun dengan Pak Menko, itu adalah soal rekonsiliasi data. Ya. Kenapa rekonsiliasi data ini menjadi penting untuk menentukan langkah selanjutnya? Kalau misalnya datanya hanya gelondongan 2009-2023, sementara dikatakan sudah ada yang ditindaklanjuti, kemudian bahkan mungkin saja sudah ada yang clearance karena sudah selesai, kita kan tidak bisa mengetahui langkahnya apa. Kalau sudah selesai ya berarti sudah, kita tidak lakukan apa-apa. Kalau arah penegakan hukum, kita kawal penegakan hukumnya. Kalau arah penelusuran lebih lanjut, kita dorong Kementerian Keuangan untuk menelusuri lebih lanjut, kan begitu. Nah, seberapa penting rekonsiliasi data ini dilakukan? Itu pertanyaannya dan sekaligus masukannya. Yang terkait dengan itu, kemarin beberapa hari yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu, ya, Wamenq itu memberikan penjelasan ya terkait dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian dari data itu Pak Menko mengatakan clear ya, ini sama. Saya cek datanya Pak Yunus ya di dalam keterangan itu. Jadi ternyata dari data persandingan data antara data Pak Menko dengan data dari Wamenq itu tetap berbeda. Samanya memang sama karena samanya dalam arti sama dalam jumlah LHA, sama dalam jumlah total nilai, itu pasti sama ya karena datanya sumbernya satu, PPATK. Tapi cara pengkategoriannya kemudian ketika dimasukkan kategori ini ternyata berbeda. Contoh nih misalnya dari dari Kemenko kan membuat 3 kategori ya. Transaksi keuangan yang mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain, transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Nah, di kategori yang pertama ada perbedaan nilai. Kalau di kalau di Menko itu 35 triliun 548 miliar. Kalau di Wamenq itu 35 triliun 117 miliar. Ada sekitar berapa ini? 400-an miliar, itu bukan angka yang kecil. Ya, artinya masih belum sinkron nih datanya. Demikian pula juga di kategori kedua dan kategori ketiga pun juga angkanya beda. Di totalnya 53 miliar ya dibandingkan dengan 47 miliar dan seterusnya. Termasuk juga jumlah ASN Kementerian Keuangan juga berbeda 2 orang, yang di Menko itu 491 orang, yang di Kemenq 489 orang. Nah, artinya ya kalau kemudian saya meminta konfirmasi, kalau rekonsiliasi data ini belum terjadi, maka apakah sulit juga bagi DPR untuk mengarahkan tindak lanjutnya apa? Yang kedua, apakah juga dengan ramai-ramainya ini
justru menyulitkan kerja PPATK. Karena PPATK kan intelijen keuangan. Kalau mainnya di publik seperti ini dengan data yang juga ternyata harus disesuaikan dan sebagainya, justru kerja intelijen keuangan yang tadi berfungsi sebagai gelandang itu tadi malah menjadi sulit. Apakah demikian, Pak Yunus? Dan terakhir untuk Ibu Yenti, terkait dengan pidana asal. Ini kan kalau terkait dengan 349 ini kan adalah transaksi mencurigakan, kalau menurut versi Kepala PPATK bahkan langsung dia TPPU yang melibatkan di lingkungan Kementerian Fungsi dan Tugas di Kementerian Keuangan. Artinya saya perkirakan dua di situ, kepabeanan atau bea cukai dan pajak. Ya. Nah, oleh karena itu saya minta masukannya dari Ibu Yenti, ya, terkait dengan apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang kita di Komisi 3 ini, Komisi Hukum juga bisa mengawalnya. Ya, apakah kemudian kembali sama seperti yang tadi disampaikan, dia pilah dulu datanya mana yang clearance, mana yang masih ditelusuri, mana yang mengarah ke penegakan hukum, dan kemudian dipastikan dulu ini bea cukai, ini pajak juga persoalan apa, bea cukainya juga persoalan apa. Apakah harus sejelas itu dulu baru kemudian kita bisa melangkah? Pertanyaannya, kalau misalnya kemudian kita juga belum tahu nih seperti apa pembagiannya, terus lantas bagaimana kita mengawal kasus ini agar bisa terbongkar dengan tuntas. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat hari ini bulan puasa hampir buka, kawan-kawan saya batasi 5 menit ya. Kalau lebih dari 5 menit saya ingatkan kembali. Setuju ya? Sebelah kiri. Pak Enji silakan. Enggak ada. Terus? Cukup? Oh, baik. Pak Yunus, Bu Yenti, oh ini Pak Arteria yang mau nanya ini, bintang top kita, silakan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati. Pak Dr. Yunus Hussein yang amat kami hormati, Pak Dr. Yenti yang amat kami hormati. Saya tidak mau bahas mengenai kejadian kemarin. Ini kita bicaranya mengenai pencucian uang saja. Pencucian uang pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai segala perbuatan yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya nggak jelas ini, Bu Dokter. Kalau orang awam nggak jelas, Pak. Kasihan ini. Saya aja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Definisi yang tidak menerangkan. Dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir a contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu nih kita ya. Bisa nggak begitu? Atau nggak sepakat? Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi.
Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge, minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya nggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti tipping off ya Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini bank nggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain, banknya nggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44L. Perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. Ini yang seringkali kejadian dalam praktek. Negara ini menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti kok musyawarah bukan kita turunkan lagi atau kita naikkan lagi. Bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu. Klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Itu. Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh undang-undang. Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan masuk ke sini ya Pak Dokter ya? Nah itu Pak, dijelaskan Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh. Ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan. Ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yenti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter?
Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisruh kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu, karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi, jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Itu. Saya tadi dikatakan tadi, itu kan masalah teori monisme. Kalau terbukti fakta, tidak diperlukan dibuktikan mens reanya. Nah, ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya, Pak dan Ibu ya. Itu tadi, bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU. Karena ini kan berproses terus, jalan nyampe ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok, kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan pelapor, dengan bank. Itu. Ini kami mohon Pak Dokter kan praktisi. Zamannya Pak Dokter ini tajam, tapi hening. Kan PPATK bukannya begitu Pak Dokter. Gitu loh. Kalau sekarang saya nggak tahu. Saya nggak mau boleh ngomong lagi yang kayak gitu. Mengenai ketentuan pasal 23, Pak, ini mengenai transaksi tunai minimal 500 juta. Ini apa angka ini relevan apa tidak ini? Sekarang harga Innova aja di atas 500. Nah, ini juga harus ada kesepakatan, Pak. Ini nanti kami juga mohon, ini jadi tugasnya DPR juga untuk mengatakan. Nah, berikutnya mengenai LKTM khusus pasal 17. Ini mengenai profesional yang dikenakan kewajiban untuk melakukan kewajiban pelaporan. Ini kenapa ini aja ya? Atau apa yang harus ditambahkan lagi? Kalau dikatakan sama Pak Dokter, tadi mengatakan notaris PPATK taat. Betul ya? Gini Pak Dokter, ya dia pasti taat karena produknya itu berjejak Pak. Buat akte ada buktinya, buat ini ada buktinya. Lawyer belum tentu kerjanya ada jejaknya. Itu. Nah, saya sepakat itu, lawyer juga katanya ini memang harus juga di ini ya, kita nanti menjadi bahan diskusi lah. Itu. Berikutnya mengenai hasil analisa, hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM. Ya, itu betul. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman terbaik Pak Dokter, itu memang betul bahwa dalam membuat LHA, LHP itu, pihak yang menjadikan objek itu memang tidak ditanyakan, Pak. Atau memang bisa saja ditanyakan. Tidak boleh ya? Undang-undangnya tidak boleh memang ini. Oh, jadi memang tidak boleh itu ya. Oke. Itu loh. Jadi memang
Tidak boleh. Oke. Nah, berikut. Singkat ya, waktu kita. Saya bolehnya udah banyak-banyak nih. Aduh. Wah, hilang pertanyaannya. Kemudian sedikit Pak. Boleh nggak? Misalnya ada pelapor. Saya laporin Tobas. Tobas melakukan tipu gelap 372, 378. Saya ke polisi Pak. Saya ke polisi. Saya bilang Pak Polisi, jangan 372, 378, TPPU-nya mainkan. Pak polisinya main nih. Sat. Ini. Kemudian minta permohonan informasi Pak. Polisi minta permohonan informasi. Tas. Gitu. Hah? Ke PPATK. Ke PPATK. Pertanyaan saya Pak. Produknya itu apa Pak? Apakah informasi? Apakah rekomendasi? Apakah LHA? Apakah LHP? Ini nanti tolong dijawab. Nah, tiba-tiba, ini saya kaget juga Pak. Tiba-tiba kok produknya LHA Pak. Misalnya gitu ya Pak. Nah, boleh tidak LHA-nya nih, misalnya juga ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik, diperoleh informasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik. Oh, saya kan koordinasi sama penyidik ya. Saya nggak ngerti nih, emang benar atau enggak. Diperoleh bahwa terdapat adanya dugaan Tobas melakukan atau dugaan ini misalnya setoran tunai lah ke yang dilakukan oleh Tobas ke dalam rekeningnya. Itu loh. Yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana. Ini LH Pak, LHP kan lain lagi Pak ya. Ini LH nih. Boleh nggak bunyinya begitu? Kan yang Prof katakan tadi, ya Pak Dr. Yunus katakan tadi, kita ini sebagai gelandang Pak, memberikan asis ya, bukan mencetak gol. Iya. Kalau main bola, saya ikutin irama main bola juga ini. Nah kemudian, boleh nggak kesimpulannya juga nih sama, berdasarkan hasil penelusuran transaksinya Tobas, ditemukan cukup banyak transaksi, patut diduga transaksi setoran-setoran itu merupakan hasil tindak pidana yang 372, 378. Ini kan kesimpulannya penyidik, Pak. Nah, ini pertanyaannya seperti itu, yang mohon untuk diberikan pencerahan kepada kami, Pak Dr. Yunus, Ibu Dr. Yenti. Terima kasih. Baik, Pak Yunus atau Bu Yenti yang menjawab, silakan. Baik, terima kasih. Bismillah, saya akan menjawab. Sebagian besar memang berkaitan dengan pola transaksi, mungkin itu Pak Yunus. Jadi pertanyaannya yang kepada saya adalah, tadi Bapak, mana Bapak tadi dari Golkar, bagaimana bahwa tindak pidana pencucian uang itu memerlukan tindak pidana asal. Memang begitu. No money laundering without predicate offense, saya sudah tulis di sini. Tidak mungkin ada pencucian uang tanpa kejahatan asal. Namun, untuk menduga adanya tindak pidana asal di penyidikan, bisa saja langsung masuk TPPU-nya dulu dengan bukti permulaan, dua bukti permulaan adanya TPPU, yaitu adanya transaksi yang mencurigakan, yang itu kemudian sudah ada di LHA. LHA itu kan asalnya dari transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, pelapor ya Pak istilahnya ya. Nah, pihak pelapor kepada PPATK, dan juga nanti ada satu alat bukti lain. Mungkin ahli itu sudah cukup untuk dugaan tindak pidana pencucian uang, sangkaan tindak pidana pencucian uang. Namun
untuk hanya tindak pidana pencucian uang saja lanjut ke pengadilan, kalau menurut saya tidak. Walaupun di dalam pasal 63 saya juga sampaikan di sini 69 itu dikatakan bahwa pasal 69 ini juga pernah terjadi pada waktu Joko Susilo, tindak pidana TPPU yang 2004 tanpa pembuktian kejahatan asalnya, hanya dengan pembuktian terbalik. Kalau menurut saya ya, karena dengan tindak pidana seseorang dipidana tindak pidana asal dan TPPU, atau seseorang tindak pidana asal dan TPPU, berarti kan dia dipidana dengan dua perbuatan kejahatan. Harusnya dua-duanya juga dibuktikan. Kalau pandangan saya sudah banyak menulis, juga di dalam buku saya juga saya tulis itu, sehingga dalam pasal 69 dikatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kalau saya menulis bahwa dalam penyidikan bisa tidak perlu dibuktikan kejahatan asalnya. Berdasarkan LHA, kemudian ada ahli, sudahlah, ini tindak pidana pencucian uang. Bisa. Tapi kalau sudah ke tahap 2, saya tidak lupa ini juga ada surat edaran Jaksa Agung pada waktu itu Pak almarhum Basrip Arif mengatakan kalau mau limpah tingkat 2 sudah harus ada kejahatan asalnya. Tapi kalau di penyidikan boleh, karena itu memang milestone-nya ya, tonggak yang sangat bersejarah adalah yaitu ketika ada kejahatan asal yang kita tidak tahu tapi kita tengarai dengan adanya transaksi-transaksi yang janggal, yang tidak sesuai dengan profilnya, yang terlalu besar, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yunus Hussein misalnya tadi, menghindari pelaporan, artinya kan yang harus dilaporkan adalah 500 juta ke atas. Jadi transaksinya yang ada di dalam kasus itu biasanya dalam satu hari itu dijaga tidak sampai 500 juta. Itu anti-smurfing kalau di Amerika itu tidak dipecah-pecah transaksinya untuk menghindari reporting obligation, kewajiban pelaporan. Nah itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Jadi tidak perlu TPPU itu tindak pidana asalnya duluan apalagi dipisahkan. Dasar hukumnya apa tadi ditanyakan, berdasarkan pasal 75 disampaikan bahwa dalam hal tindak pidana, tadi yang disampaikan contoh tadi bahwa Pak Arteria tadi contohnya Pak Tobas tiga-tiganya 372, 378. Memang memungkinkankah? Ya tega sekali. Nah tadi seandainya ada laporan 372, 378. 372, 378 biasanya pelapor memang begitu menginginkan ada TPPU-nya. Itu bisa disampaikan. Bahkan saya mengatakan kepada penegak hukum, terutama KPK misalnya, kalaupun tidak ada, misalnya tidak pidana korupsi, yang dikorupsi uang, yang disita mobil lah, itu mobil itu kan TPPU, kan yang disita uang itu jadi mobil. Ketika uang hasil korupsi jadi mobil itu namanya TPPU. Tapi sayangnya KPK jarang sekali, tapi kalau yang lain sering, karena saya sering. Saya tahun lalu saja sekitar 20-an saya memberikan keterangan ahli di penyidikan. Dan banyak sekali, sudah banyak sekali TPPU bisa, terutama yang dilaporkan kejahatan asal, kemudian yang korban menginginkan ada TPPU-nya. Kenapa? Karena korban menginginkan uang itu kembali. Termasuk kalau ada temuan korupsi, yang seperti sekarang ini ya tentu harus pakai TPPU lah, uang-uang itu gimana, di mana, siapa yang, masa ada orang menguasai hasil korupsi terus kemudian dia tersentuh saja, tidak. Nah ini kan kita mau membangun integritas bangsa, moral bangsa, jangan mau menikmati hasil kejahatan. Katanya tadi kan harus tabayun, yang kita nikmati yang sudah kita tabayun bahwa itu adalah tidak terlibat kejahatan. Itu sebetulnya inti dari TPPU seperti itu. Namun memang bisa. Tetapi saya termasuk yang tidak sepakat kalau ke pengadilannya gelundungan tanpa ada kejahatan asal. Kecuali memang saya disebutkan di sini juga jenis-jenis pelaku. Pelaku TPPU itu bisa pelaku yang utama yaitu principal violators, yaitu orang yang korupsi dan kemudian dia melakukan TPPU. Yaitu mungkin hasil korupsinya diberikan kepada istrinya, dibelikan mobil untuk anaknya. Nah itu adalah pelaku, dia dapat yang double crimes, dia kejahatan asal, korupsi dan TPPU. Dia dua dalam satu berkas kalau bisa, pasal 75,
Kan disampaikan dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU dan lapor kepada PPATK. Nah, ini saya juga saya pertanyakan, apakah penyidiknya selalu lapor dan bagaimana pengawasan PPATK terhadap laporan itu? Saya berpikir nampaknya sistem tidak jalan semuanya, tidak semuanya jalan, beda ya Pak, jalan semuanya. Ada yang jalan, ada yang tidak, itu apa? Tidak semuanya jalan apa tidak jalan semuanya. Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya bisa, tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK yang tidak tahu juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa, itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan, ya memang mana ruangan kita untuk, memang begitu, anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang kecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu didahulukan. Memang ada side effect-nya yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah karena kalau marah pun nggak bisa karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan. Kalau haram baru ngeri. Nah gitu. Jadi terus kemudian 3 dugaan TPPU tadi, justru saya apa yang harus dilakukan oleh DPR dan ya ini harus dikelirkan. Saya juga heran Pak, kalau namanya LHA dari 2009 sampai dengan 12 tahun ini, ya itu berarti tidak including yang sudah gayus tidak mungkin. Itu kan sudah inkrah. Yang namanya LHA adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik, untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa ya ini firm ada dugaan TPPU. Silahkan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180 diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA, itu berarti belum, itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Jadi itu tidak mungkin, nggak make sense kalau itu adalah sudah diselesaikan loh bagaimana? Ya ini kan berarti nggak match antara PPATK dan Menteri Keuangan atau bahkan dengan putusan pengadilan. Ya yang harus dikeluarkan oleh PPATK nanti Pak Yunus Husain mungkin bisa koreksi saya, yaitu yang memang yang akan ditindaklanjuti. Lah kalau sudah selesai, terus untuk apa disampaikan? Terus membuat kita semua ribut sekali dan kita tetap ditagih untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Itu. Bahkan ada kata 189 2 kali, hampir sama. Itu aneh sekali ada kejahatan kok hampir sama. Karena yang dulu pakai bea cukai tidak bisa, sekarang nanti pakai pajak. Seperti berbicara beli apa, ini uang negara yang besar sekali. Ini bukan angka. Saya mengatakan bahwa ini bukan angka, ini Bu adalah Yanti, uang. saya tanya nih. Ya. Mestinya kan LHA ini kan diserahkan kepada penyidik. Betul. Tapi
dari LH 349 triliun ini kan sudah banyak yang diselesaikan, ada beberapa tadi yang disebutkan. Misalnya emas sudah selesai, Gayus sudah selesai, Angin Prayitno sudah selesai, kasus Aluna juga hampir selesai. Berarti kan ini tidak utuh 349. Menggulir ini ke publik, apakah ini ada motivasi tertentu? Silakan Bu. Terima kasih ya Pak Pimpinan. Ya berarti sebetulnya yang dari PPATK itu adalah yang harus ditentukan oleh penyidik. Tapi kemudian klarifikasinya adalah bahwa ini sudah selesai, ini. Itu kan tidak cocok. Jadi dari PPATK, ya saya sejak awal memang beberapa kali, bukan hanya sekali Pak, sering sekali. Misalnya ada rekening gendut PNS muda, mungkin kalau di browsing di media itu masih ada. Ya memang selama ini seperti itu, padahal kita punya anti tipping off. Anti tipping off itu apa? Kalau kita sedang melihat begini, tadi disampaikan tidak mungkin kita sampaikan kepada yang bersangkutan karena PPATK belum mempunyai suatu upaya untuk upaya paksa. Kalau ketahuan keburu hilang, kemakin sulit. Itu gunanya anti tipping off. Artinya kalau jangan sampai kita udah capek memproses, tiba-tiba uangnya sudah hilang tanpa sudah ada kewenangan penyidik untuk memblokir, misalnya seperti itu. Jadi kalau LHA PPATK sejauh ini itu memang penyidik Pak. Jadi bagaimana sesuatu dilaporkan sebagai LHA tapi sudah selesai. Ya silahkan yang membuat berita kepada masyarakat untuk klarifikasi kepada masyarakat. Tetapi dari perspektif teori dan juga bagaimana bunyi perundang-undangan itu fungsi dari PPATK dengan LHA-nya. Jadi di dalam imajinasi, di dalam perspektifnya masyarakat itu adalah ada dugaan Pak, dugaan TPPU berkaitan karena ada transaksi mencurigakan yang sudah didalami oleh PPATK yang namanya LHA. Tapi kalau berkaitan dengan angkanya Bapak Ketua memang itu bisa saja mutasi. Seperti yang disampaikan, bolak-balik disampaikan bahwa misalnya ini seperti laborasi Taurus, saya juga datang ke Papua, saya juga hadir. Itu ternyata memang uang itu kesana kemari dihitung semuanya, itu bisa jadi. Tetapi prinsipnya yang dilaporkan sekecil apapun, sebesar apapun adalah itu yang belum ditentukan oleh penyidik, apakah itu ada TPPU-nya. Apalagi kalau itu sudah selesai, tidak akan itu justru tugasnya sekarang harus jelas itu bagaimana penyelesaiannya oleh penyidik. Disampaikan apakah, nah sekarang kalau misalnya sebesar itu dari LH PPATK, yang selalu dikatakan bahwa banyak sekali ribuan bahkan ratusan ribu LHA PPATK tidak sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Ini permasalahan negara. Ini apakah yang dikatakan Pak Yunus Husain bahwa LHA itu harusnya lebih dari setengah matang. Ini jadi ada masalah apa ini dengan penyidiknya? Ataukah penyidiknya yang bermasalah karena tidak profesional, tidak mau, ataukah PPATK-nya yang itu tidak matang? Nah ini kita harus lihat yang jelas potensi atau kerugian yang sudah timbul itu ada apa tidak. Itu menjadi hak masyarakat untuk bahwa TPPU ini harus dikedepankan ketika ada kejahatan asalnya. Itu mungkin yang ditanyakan kepada saya itu tadi kan aliran. Makanya aliran itu kan dari hampir 400 triliun itu aliran. Apakah uangnya itu 400 triliun, apakah kurang ya nggak tahu. Walaupun hanya 2 kali ngalir juga bisa saja kan. Sekali 200 triliun, 2 kali 200 triliun juga bisa jadi 400 triliun. Tapi itu aliran. Yaitu itu memang Pak Yunus Husain yang secara teknis itu mengetahui tentang hal itu. Kemudian pola transaksi yang mencurigakan dan sebagainya itu ya kalau penyidik itu bisa Pak, itu dalam praktek itu sering sekali saya untuk menentukan bahwa yang bersangkutan itu patut menduga. Meskipun dia tidak tahu, tapi sebenarnya dia tahu sekali suaminya itu siapa. Dia dapat apa banyak Pak, terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang dia sebenarnya tahu orang itu bandar narkoba. Dia ini tahu, ketika dia menerima dia tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan, tetapi dia harusnya bisa melihat bahwa memperkirakan bahwa yang diterima itu adalah mencurigakan dari hasil kejahatan.
Itu yang namanya mungkin Pak Arteria pro parte dolus pro parte corpus. Itu biasa sekali. Di KUHP sekarang pun ada 480, 483 juga yang patut diduganya akan menimbulkan, itu sesuatu yang penyidik secara profesional, penuntut umum dan hakim harus sudah bisa. Kita sudah lama sekali merdeka. Jadi untuk mencari bukti seperti itu sebetulnya bisa. Yang namanya circumstantial evidence pun bisa. Tapi tadi yang berkaitan dengan mens rea, pasal 345 ya Pak ya. 345 itu sebelum Pak. Kalau di sini memang kan setiap orang menempatkan, memang tidak ada kata sengaja. Di dalam teori kan kalau tidak ada kata sengaja maka tidak perlu dibuktikan, tapi secara elemen itu ada sengajanya. Ya memang itu ada bahayanya, KUHP sekarang juga tidak ada kata sengaja. Tapi pada umumnya nanti ada petunjuk circumstantial evidence, bukti-bukti yang lain itu bisa untuk pertimbangan putusan bahwa dia memang sengaja menerima dan dia memang patut menduga bahwa yang diterima itu, artinya menerima itu memang dia mau menerima untuk pasal 5. Dan yang diterima itu dia sebenarnya bisa menilai yang diterima itu sesuatu yang ada masalah. Baik reason the giving-nya, alasan pemberiannya maupun dari jumlahnya dikaitkan dengan profil pemberinya. Dan itu sudah sering sekali muncul di pengadilan dan kita sudah menjelaskan dari aspek betul-betul teori mendalam teori hukum pidana. Itu tidak ada masalah Pak Arteria. Jadi kalau Pak Tobas memang 378, 372 ya tenang aja gitu. Jadi nggak masalah gitu. Ya, Ibu. Saya kira itu yang nanti mungkin kalau kurang nanti saya sampaikan lagi. Silakan Bapak, terima kasih. Pak Yunus, silakan waktu Pak Yunus 15 menit mungkin jawabannya bisa dimaksimalkan. Terima kasih banyak atas Silakan. pertanyaannya. Kalau perlu sahur bersama gitu ya. Jadi pasal 11 itu biasanya yang dalam praktik yang dirasakan individual ya, menyebut orang, menyebut reporting parties ya. Tapi kalau agregat, gelondongan, apalagi sudah ke pengadilan, kayak kasusnya Gayus ya, orang boleh aja ngomong kalau sudah terbuka dan diputus di pengadilan ya. Kurang lebih itu kriterianya. Kemudian bagaimana menentukan berapa sih proceed of crime, hasil kejahatan itu. Jadi PPAT kan Financial Intelligence Unit. Dia yang dia berikan itu adalah financial flow of transaction, aliran transaksi yang terjadi. Itulah cuci uang di dalam upaya orang untuk mengubah bentuk, mentransfer, menjauhkan dirinya dari asetnya yang berasal dari tindak pidana. Jadi memang yang diberikan itu financial flow. Jadi bagaimana menentukan bahwa itu hasil kejahatan? Pertama kita lihat pasal 2 undang-undang ini TPPU yang menyebutkan kan hasil tindak pidana adalah berasal dari tindak pidana ini. Dirinci. Pertama harus ada nexus ya, nexus antara perbuatan pidana dengan hasil kejahatan itu. Process of crime. Ini kembali sama dengan 39 KUHP. Yang dapat disita adalah hasil kejahatan. Jadi ada hubungan langsung nexus antara perbuatan pidana dengan aset itu. Itu yang pertama. Terus ukuran yang kedua kalau menurut saya harus dilihat nilai akhirnya yang ada. Bentuk akhir dari hasil kejahatan itu. Misalnya korupsi 1 miliar, beli rumah ataupun beli mobil. Yang disita jangan uangnya yang dipakai membayar. Nanti orang yang menjual rumah jadi yang dapat bayar jadi rugi. Yang harus disita adalah rumah yang dibeli dengan uang 1 M tadi. Karena bentuk akhir kejahatan itu. Jadi bagaimana menentukan nilai tadi? Pertama kalau menurut saya harus dilihat mana yang merupakan proceed of crime. Hasil kejahatan langsung. Seperti yang disebut di pasal 2 ya. Jadi ada hubungan, ada nexus tadi. Dan yang kedua harus dilihat final atau outstanding balance itu yang mana gitu. Outstanding balance yang mana? Karena kalau ngelihat laporan PPAT kan dia flow of transaction yang dilaporkan ya. Pindah-pindah seperti saya sebutkan tadi. 2M masuk pasar modal, pindah, beli sun, beli obligasi, beli reksadana. Uangnya cuma 2M saja, proceed of crime 2M saja hasil kejahatan.
Walaupun transaksi 3 kali 6M, padahal uangnya cuma 2M. Itulah sebenarnya proceed of crime. Nah, saya khawatir karena pendekatannya transaksi, mutasi, atau pergerakan dana, atau flow of transaction, jadi kemungkinan jumlahnya double counting bisa, apalagi setelah saya bicara sama analisnya, dia mungkin juga tercampur antara proceed of crime itu sendiri dengan transaksi di luar proceed of crime. Itu diakui itu. Diakui. Ya bukti yang paling nyata cukup banyak sebenarnya. Tadi Pak Arsul menyebut misalnya kasus Laborasi Turus, diomongin triliunan, tapi ternyata terakhir kita ngetes benar nggak uang triliunan itu pada aset recovery, pada waktu putusan pengadilan yang merampas asetnya, benar nggak? Jadi kalau dalam kasus ini kalau nanti misalnya diputus itu kurang lebih 340 sekian triliun, berarti benar nilainya. Tapi kalau enggak berarti tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari hasil kejahatan itu sendiri. Jadi memang harus hati-hati karena bisa menyesatkan orang banyak itu. Itu mengenai tidak wajib diundur terlebih dahulu, saya kira Bu Yanti sudah jawab tadi. Kemudian tadi Pak Nurdin ya terkait dengan komite TPPU, memang benar Pak, rapatnya sekali setahun itu Pak. Dan setahu saya kebijakan, karena itu masalah koordinasi sebenarnya. Kalau misalnya ditemukan dalam analis PPATK ada indikasi pidana, tidak harus dibahas di komite. Bisa diputuskan sendiri untuk diteruskan kepada penyidik sesuai dengan kewenangan penyidik itu. Kalau pajak ya penyidiknya hanya DJP. Kalau kepabeanan penyelundupan hanya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu komite ya, yang level eselon 1 ya 6 bulan sekali Pak rapatnya. Apalagi level Pak Mahfud, minister itu hanya setahun sekali setahu saya. Jarang mereka lebih dari itu, jarang setahu saya. Kalau informal ya mungkin saja ada komunikasi di antara mereka itu. Kemudian yang ketiga ini Pak Tobas ya, Taufik Basyari. Bagaimana cara kerja PPATK? Jadi begini, cara kerja PPATK itu dia bisa bottom up, bisa top down ya. Dua-duanya bisa. Kalau dia bottom up itu teridentifikasi transaksi dari bawah, penyedia jasa keuangan misalnya, masuk ke PPATK, lalu kita nilai mana yang harus didalami atau tidak. Biasanya ukurannya untuk mendalami itu apakah jumlahnya besar, apakah menyangkut penyelenggaraan negara, apakah ada terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Kalau ada itu salah satu kita akan dalami. Kemudian setelah didalami, katakanlah dibuat hasil analisis yang menunjukkan bagaimana profil kasusnya, bagaimana profil pelakunya, bagaimana hasil analisis dan kesimpulannya. Kalau ada indikasi pidana, PPATK akan meneruskan ke kepala instansi penyidik. Kalau polisi penyidiknya ya Kapolri, jaksa kita kasih Jaksa Agung. Jadi dikasih pimpinan-pimpinannya untuk penyidikan oleh penyidik yang ada di sana. Tidak semua LH itu menjadi katakanlah tadi jadi kasus pidana, tidak semua juga. Kalau tidak ada bukti-bukti permulaan ya bisa berhenti. Bisa juga kalau misalnya itu dianggap katakanlah normal wajar ya masuk kembali ke database ya. Bahkan kalau disebut transaksi mencurigakan itu nggak sampai 10% yang menjadi kasus ya, sedikit sekali. Karena bisa aja menyimpang dari profil itu karena mungkin terima warisan misalnya atau memang ada kegiatan ekstra lainnya ya, itu bisa terjadi. Apakah LH produk final ya? Jawabannya bukan produk final, dan LHP bukan alat bukti juga. Dia bukan alat bukti sama sekali. Karena dalam standar internasional dissemination ya, hasil analisis bahasa Inggrisnya dissemination bukan alat bukti. Kita kalau bertukar dengan pihak luar negeri kita selalu sebut ini informasi yang diberikan bukan untuk diperoleh sebagai alat bukti di pengadilan. Kita nyatakan secara eksplisit. Dari luar kalau jawab pertanyaan kita disebut gitu, tidak untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Karena informasi intelijen memang bukan alat bukti. BIN saja nggak bisa jelas kecuali ada penetapan pengadilan yang menyatakan itu alat bukti ya. PPATK sama, dia habitatnya masuk financial intelligence ya. Jadi bukan produk akhir, karena itu harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Siapa yang menentukan ada pidana asal pidana? Ya tetap si penyidik, si striker, bukan
bukan gelandang atau ini yang menentukan dulu, enggak. Jadi kalau berani ini pasti TPPU, itu tidak. Karena untuk menentukan TPPU itu harus dilakukan penyelidikan dulu, ada bukti permulaan dulu, ada pidana, ada pelakunya gitu. Jadi nggak bisa begitu saja. Kemudian data yang Kementerian Keuangan dari 100 ke APH ya. Ini cukup menarik. Yang diberikan ke penegak hukum tadi Pak Tua sebut ada 100 ya. Sebenarnya kalau PPATK sudah berani memberikan kepada penegak hukum, indikasi pidananya kuat sebenarnya. Dan ini harus dilakukan penyelidikan. Ini ada yang 100 ini tidak diberikan ke Kementerian Keuangan. Nah, harus dilakukan penyelidikan. Indikasi, saya tak sempat tanya, kenapa Anda kasih ke APH? Saya tanya analis PPATK. Kenapa enggak? Ini yang besar-besar, Pak. Apa predikatnya? Korupsi ternyata. Gitu. Jadi itu yang dikasih terpisah ke APH tapi tidak diberikan kepada Menteri Keuangan. Lalu saya tanya lagi, yang kasih ke Menteri Keuangan yang di tangan Irian yang mana? Itu gratifikasi suap yang kecil-kecil ternyata. Itu. Jadi kalau langsung ke APH itu udah lebih ini, indikasi pidananya cukup kuat. Kalau enggak, ya percuma dia analisnya kerja dengan ilmu yang ada dan database yang ada gitu. Kemudian data final ya yang jelas bukan ya. Nah ini mana ditindaklanjuti apa tidak, ini saya memang menarik. Kenapa kok dari 2009 sampai 2023 padahal sudah ada yang selesai. Berapa banyak yang harus ditindaklanjuti, harus dipilah-pilah, memang harus. Gayus itu zaman saya kasih ada 8 LH mana Gayus. Udah selesai kena 28 tahun dia. Kenapa kok? Ya 28 tahun dia kena jual tuh. Ya kenapa kok masuk lagi dalam statistik ini? Kenapa kok periode laporan yang di-disclose ini 2009 sampai 2023? Kenapa nggak periode masa jabatan kepala PPATK yang sekarang? Kenapa PPATK yang pertama saya pun coverage-nya masih masuk di situ juga? Saya sini nggak bisa jawab, bisa tanya kenapa kok begitu luas? Apakah ini karena diminta laporan agregat ini? Kita nggak tahu. Ya. Kemudian jadi harus dipilah mana yang sudah ditangani, mana yang sudah selesai, mana yang belum tuh harus. Kalau enggak nanti nggak jelas. Karena sudah ada yang inkrah, sudah ada yang orang yang udah bebas, ada yang belum sama sekali, jadi berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan DPR? Ya DPR kan ada fungsi-fungsi pengawasan ya, secara langsung ya, ataupun dengan cara-cara komunikasi yang lainnya ya. Saya kira harus ditagih itu, ditagih. Mana minta hasil akhir dari dan keuangan mana dari sekian banyak udah diapain aja nih? Irjennya ngapain? Tindak pidana pajaknya dan cuci uang berapa? Cukai kepayanan cuci uang berapa? Kebetulan saya banyak menjadi ahli kasus pajak dan cuci uang, kepabeanan dan cuci uang yang ditangani oleh teman-teman pajak ini gitu, teman-teman bea cukai itu. Itu boleh ditagih. Kira-kira berapa yang udah selesai, lalu berapa aset recovery dari kasus itu. Sehingga enggak apakah mendekati angka 349 atau jauh panggang dari api gitu. Jadi perlu dilihat. Saya udah ngomong juga sama orang PPATK, dia bilang kalau aset recovery tidak akan sebesar itu, tidak akan. Kita aset recovery dikritik oleh FATF sangat rendah. Ini yang fakta yang ada di Indonesia. Jadi kalau angka bombastis seperti ini nanti kita tes terakhir, benar nggak pengadilan merampas sebesar itu sesuai LH? Tidak akan sebesar itu. Kemudian jadi apa yang dilakukan DPR? Kalau menurut saya DPR ya bisa banyak lakukan ya. Kemudian seberapa penting rekonsiliasi? Kalau menurut saya rekonsiliasi itu mutlak harus dilakukan sejak awal. Karena belum rekonsiliasi, belum dicocokkan data udah dilempar keluar, bikin bingung orang. Mana yang benar? Masa sesama instansi pemerintah angkanya beda-beda? Katanya sumbernya sama. Harusnya komite itu kan bekerja kolegial, bukan individu sebenarnya. Rapat undanglah. Kita cocokkan, oh angka segini loh hasil kejahatan yang LH-nya LHP sudah diserahkan ke keuangan. Inilah dirilis ke publik. Jadi nggak bertanya-tanya,
Orang luar bertanya, jangan-jangan investor dari luar bertanya, oh ini Indonesia begini, gimana gue mau masuk katanya. Pajak begini, ntar gue bayar pajak belum tentu masuk ke negara. Jadi ada konsekuensi lain kesimpang siuran ini yang merugikan kalau menurut saya. Reputasi dari kementerian dan pemerintah terganggu kalau menurut saya. Terganggu dengan rame-rame seperti ini. Gitu. Kemudian apakah angkanya benar-benar sama apa tidak? Saya sendiri belum begitu yakin benar-benar sama antara dua ini. Sebelum ada rekonsiliasi saya tidak begitu yakin bahwa itu sudah benar-benar sama persis, walaupun sumbernya sama gitu. Kemudian Pak Arteria Dahlan, definisi cuci uang di sini tidak jelas, benar karena hanya bersifat by reference definisinya, merujuk pasal kriminalisasi. Ya kriminalisasi aja orang nggak ngerti, apalagi merujuk ke 3 pasal sekaligus itu. Nah, penjelasan yang jelas mengenai TPPU ada di Undang-Undang 15/2002 di penjelasan umum, yaitu perbuatan menyembunyikan, menyamar asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di situ jelas 15/2000. Kalau di sini jelas, memang jelas tidak jelas itu definisinya itu sendiri ya, buat publik apalagi ya orang umum. Kemudian kalau tadi transaksi mencurigakan, siapa yang menilai profil pola transaksi? Itu bukan PPATK, itu penyedia jasa keuangan karena dia yang berinteraksi langsung. PPATK tidak pernah mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Yang identifikasi reporting parties, dia yang lapor, PPATK olah, perdalam, kasih nilai tambah, baru hasilnya bisa hasil analisis atau pemeriksaan. Kemudian ada kriteria lagi transaksi keuangan mencurigakan itu sebenarnya ada 6 ukurannya. Satu di pasal 1 angka 5 ada 4 ya. Yang kedua ada di pasal 22 2 lagi. Jadi 6 ukuran transaksi mencurigakan ya, bukan 4 seperti pasal 1 angka 5. Ada di pasal 22 juga. Kalau ada punya undang-undang boleh dilihat ya. Misalnya menghindari pelaporan. Contohnya begini. Ada laporan transaksi tunai 500 juta kalau uang secara fisik tersentuh. Kemudian Pak Arsul misalnya dapat warisan 600 juta. Mau nyetor takut dilaporkan transaksi tunai, lalu dipecah. Pagi setor 300, siang 300. Memecah ini namanya structuring, kalau sederhana. Kalau complicated namanya smarting. Ini memecah ini cara-cara gembong narkotik mentransaksikan uangnya. Dia suka memecah-mecah, ketan-ketan gitu. Ya. Jadi kalau pemecah structuring dianggap mencurigakan. Dan di Indonesia masih ringan, dianggap hanya dilaporkan saja sebagai transaksi mencurigakan. Kalau di negara kayak Amerika itu udah lebih jauh dari itu. Kenapa dia memecah ini? Ada yang disembunyikan atau gimana gitu. Jadi kalau Pak Arsul dapat warisan, bilang aja, ini saya setor 600 warisan ya. Tapi jangan sering-sering Pak terima warisan ya. Ya. Kali-sekali boleh itu. Ya. Kemudian transaksi dilakukan atau batal dilakukan. Saya ambil contoh nyata saja. Di Surabaya pernah ada seorang pejabat bawa duit 1 koper ya, datang ke Bank Jatim. Mau buka rekening kan? Sesuai dengan pasal 19 undang-undang disebut harus menyebutkan sumber dana. Begitu ditanya sumber dana, di formulir dia nggak mau isi, dia marah-marah. Nggak jadi buka rekening. Itu juga dilaporkan transaksi mencurigakan karena diduga kuat uang 1 koper itu hasil tidak pidana. Karena ditanya sumber dana sesuai dengan pasal 19 dia nggak mau jawab, malah dia marah-marah. Ini dilaporkan juga walaupun batal. Contohnya di Jakarta misalnya begini, ada orang buka rekening di bank asing ya, ditanya alamat perusahaan di mana, email mana, enggak sedikit nggak tahu. Saya tanya dulu. Ini orang suruhan. Walaupun dia nggak jadi buka rekening akan dilaporkan. Ini kemungkinan akan menggunakan bank dalam transaksi-transaksi yang tidak benar. Kemudian transaksi yang diminta oleh PPATK itu dasarnya apa? Ya PPATK kalau sedang menganalisis, sedang mendalami, dia minta kemana-mana. Semua yang diminta itu judulnya transaksi mencurigakan. Karena apa? Kalau bank melaporkan sebagai transaksi mencurigakan, sesuai dengan pasal 28, dia tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank dan rahasia lainnya. Dan sesuai dengan pasal 29, dia tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Jadi dia bebas melaporkan. Ada safe harbor clause namanya di pasal 29. Dan tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank diatur di pasal 28. Pengacara juga begitu, advokat, notaris, PPAT kalau dia melaporkan tidak tunduk pada ketentuan kerahasiaan jabatannya dan tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Kemudian mengenai pasal 2
hasil tindak pidana itu kita hanya memerinci 25 contoh saja yang prioritas. 26 kan kita buka keranjang sampah pidana yang ada ataupun akan ada, bisa melahirkan cuci uang kalau ancamannya minimal 4 tahun. 4 tahun. Lalu kalau ditanya kenapa transaksi tunai tadi 500 batasannya, ya ini memang relatif ya. Tapi saya boleh sampaikan bahwa transaksi tunai itu tidak wajib di dalam standar internasional. Yang wajib cuma satu laporan tuh, LTKM aja yang wajib. Yang tunai, yang IFT, yang cross border tuh dalam konvensi internasional tidak diwajibkan. Hanya yang diwajib satu saja, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Yang lain itu suplemen untuk memperkaya, melengkapi saja. Jadi mau 500 mau ini ya itu tergantung kebijakan masing-masing negara. Kemudian kalau bukan hasil tindak pidana, ya udah pasti tidak akan terkena undang-undang ini. Karena undang-undang TPPU hanya mengejar yang haram-haram saja, Pak. Kalau duitnya halal, tidak pernah kita kejar. Karena memang sah. Kalau subhat, wah ini, kalau pengacara banyak subhatnya mungkin. Gimana? Oh, judi online. Jadi, kalau jelas ini hasil kejahatan, nanti pidana asalnya dibuktikan oleh si terdakwa, oke lah, bisa dikejar dengan ini. Tapi kalau memang sumbernya itu sah, cuci uang tidak mengejar yang sah, yang bersih-bersih tidak. Dia mengejar yang ya, illegal, yang haram-haram tadi itu. Karena definisinya kan begitu. Ya. Gimana? Berapa? Rp0, Pak. Tadi kasus Surabaya kan, bawa duit 1 koper, mau setor, ditanya sumber dana nggak jadi, marah dia. Dilaporkan, berapa transaksinya? Rp0. Jadi nggak jadi pun transaksi, batal pun, 0 akan dilaporkan. Kalau diduga yang mau disetor itu berasal dari tindak pidana. Jadi kalau orang bilang transaksi mencurigakan itu ukurannya 500 juta, keliru. Batasannya Rp0. Pak Dokter, interupsi sedikit Pak Ketua. Ya, silakan. Itu kan tadi dikatakan kalau tidak harta kekayaannya legal itu kan nggak masalah. Tidak ada masalah ya. Betul. Ya. Tadi Bu Dokter Yanti juga mengatakan ya harus ikut. Masalahnya begini, banyak sekali orang yang melapor ke kita, Bu Dokter Yanti, mereka itu kena kemudian diperiksa di penyidik, kemudian masuk ke jaksa, ribut lagi di pengadilan untuk mengatakan saya ini harta kekayaannya sah dan uang mereka tuh habis untuk beracara di situ. Nah ini mungkin kita harus mencarikan jalan keluar. Tatkala misalnya bisa dikonfirmasikan awal, jangan sampai di penyidik udah dia konfirmasi, lompat lagi di JPU 2 kali lagi, di sidang lagi, nanti dibuktikan emang itu bukan hasil TPPU. Kan kasihan. Ini saya hanya melihat ini uang mereka udah habis untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Ya harusnya sejak awal kalau tidak ada bukti-bukti permulaan ya yang cukup, harusnya dia tidak lakukan penyidikan ya. Masalahnya di Indonesia ini oknum tuh cukup banyak masalahnya. Jadi bisa-bisa saja peluang seperti itu terjadi ya. Memang dia kesempatan membuktikannya ada di pengadilan ya. Waktu yang cukup lama untuk menunggu ke pengadilan. Mungkin dia sudah bisa ditahan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengenai profesi yang melapor ya, memang diatur di pasal 17 dan PP nomor 43 tahun 2015 ya. Profesi akuntan, notaris, PPAT, konsultan keuangan ya. Jadi bukan hanya advokat saja, yang lain juga menyampaikan laporan juga. Ini Pak Arsul ikut buat PP 43 2015 itu. Dia masih pengacara dulu. Sebagai reporting party itu dia termasuk yang mendukung ya. Saya ikut waktu itu kan
diwawancari oleh yang dari Amerika juga kan ya, dari tim itu. Kemudian jadi kembali yang jelas produk PPATK itu bukan alat bukti, itu yang harus yang nyari alat bukti itu adalah penyidik. Yang menentukan ada pidana apa enggak juga penyidik. Karena kewenangan penyidik lah yang setelah mau penyelidikan jelaslah ada pidana, jelaslah pelakunya gitu. Jadi PPATK pun seharusnya tidak boleh menyatakan ini pidana. Dia harus mengindikasikan saja. Ini loh informasi. Memberikan umpan tadi, umpannya mau bagus, mau umpan asis silahkan ya. Tapi tidak berwenang, nggak sesuai dengan tugasnya gitu. Kalau menyatakan langsung itu pidana. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Tapi kalau belum terjawab atau belum, silakan. Ya. Wah, izin Ketua. Pertanyaan bodoh Ketua. Boleh Ketua? Boleh untuk kamu. Ini agak-agak pertanyaan mungkin agak bodoh mungkin Pak Yunus. Pak, itu kalau seumpama nih kita mendapatkan rezeki dari makelar lah. Jadi maklar ya gitu ya. Ya, tapi kan contohnya nih kita mempertemukan orang apalah pokoknya Pak. Tapi selama itu menjadi rezeki halal gitu kan. Bukan Markus seumpama Pak. Ya kan? Ya, kalau Markus itu kan tanda tanya mungkin kan. Tapi kalau kayak contohnya kayak tanah, jual beli rumah ataupun mungkin mempertemukan orang soal tambang nikel atau batu bara. Itu gimana Pak? Boleh, Pi. Oh, itu boleh sekali. Jadi begini. Kan ya, betul Pak. Saya sering Pak. Saya sering. Di pasal 2 itu diatur Pak, pidana apa saja yang melahirkan hasil tindak pidana kalau disembunyikan disamarkan jadi TPPU. Kalau jadi maklar zaman Belanda udah dikenal profesi maklar itu. Udah ada dari dulu di KUHD diatur itu. Boleh menerima manfaat income, boleh saya. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka ya silakan saja. Jadi boleh saja Pak. Kita mengejar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan. Hanya kadang-kadang kita ketakutan juga Bos. Anggota DPR jangan jadi makelar. Cukup ya. Boleh. Sudah. 5 menit lagi. Pak Ketua sedikit. Tambah 5 menit Arteria lagi. silakan. Ya itu yang masih belum dijawab Pak Dokter itu yang masalah LHA itu. Ya. Di LHA dikatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik, terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh misalnya tadi Pak Tobas misalnya kan. Ya. Diduga bersumber dari hasil tindak pidana bla 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 bla. Boleh nggak begitu? Kemudian dikatakan lagi Pak, berdasarkan hasil penelusuran transaksi ditemukan cukup banyak transaksi mencurigakan dan transaksi pencurigaan tersebut merupakan hasil dari kejahatan apa. Sebenarnya dia pun juga belum melakukan penyidikan terhadap itu. Kok tiba-tiba kesimpulan demikian, boleh nggak itu Pak? Jadi hasil analisis itu strukturnya pertama gimana kasus posisi, gimana profil pejabat atau nasabah itu, kemudian bagaimana hasil analisis dan indikasi. Kesimpulan itu indikasi dugaan terjadinya tindak pidana. Jadi PPATK sebenarnya tidak menentukan bahwa itu merupakan hasil dari tindak pidana apa ya. Berarti dia udah bisa menentukan ya. Padahal untuk menentukan ada pidana apa tidak kan perlu proses itu. Dalam proses penyelidikan kan dicari bukti permulaan. Kalau pajak itu bukper namanya. Udah ada 2 bukti yang sah dari tiap unsur. Kemudian ada pidana, ada pelakunya, boleh naik penyidikan. Tapi kalau dari analisis saja, analisis itu di belakang meja Pak. Pakai ini komputer, pakai database itu. Jadi saya pikir di samping terlalu cepat, sepihak dan bukan kewenangannya. Kalau saya tetap berpendapat, tetap penyidiklah yang bisa menentukan ini pidana apa bukan gitu. Ya, kalau bukan penyidik nggak cukup. Even Menko saja nggak bisa bilang ini pasti korupsi, tidak. Karena untuk menyatakan case by case itu pidana apa bukan, tadi bukti permulaan diperlukan. KUHAP ngomong begitu, putusan MK juga ngomong begitu. Itu aja, terima kasih. Bu Dr. Yenti mau menambahkan yang tadi definisi. Mungkin untuk menambahkan juga, jadi begini, berkaitan dengan LHA. Jadi untuk TPPU dan LHA, TPPU itu
kalau ada TPPU bisa jadi itu awalnya dari LHA seperti sekarang ini disebutkan, kemudian nanti kita dalami LHA-nya tapi diam-diam masukkan ke penyidikan. Nah, nanti penyidik yang menentukan, kemudian penyidik mendalami termasuk tindak pidana asalnya. Atau yang kedua, penyidik sedang menyidik tindak pidana asal. Sudah ada peristiwanya, sudah ada orangnya dan sebagainya, penyidik minta kepada PPATK. Jadi sudah penyidik minta itu berdasarkan atau bahkan ke bank langsung juga boleh penyidik. Tetapi sudah ada bahwa sedang menyidik yang bersangkutan itu sudah punya bukti bahwa dia melakukan 372, 378 misalnya begini. Kemudian karena ke PPATK itu kan bukan mencari kejahatan asalnya. Kejahatan asalnya justru penyidik sudah tahu. Hanya mencari setelah terjadinya kejahatan asal, uangnya kemana? Itu yang ditanyakan kepada PPATK. Jadi bukan tanya kepada PPATK atau kepada bank untuk nanti mendapatkan kejahatan asalnya, bukan. Jadi kebalik. Jadi dia sudah melihat kejahatan asalnya, punya bukti-bukti, menggelapkan dan sebagainya, sudah ada bukti-buktinya. Justru nanyanya juga yang paling penting kepada PPATK itu adalah setelah terjadinya kejahatan asal itu kan ada tempus delictinya, aliran dananya kemana saja. Itu yang paling penting kalau penyidik yang bertanya kepada PPATK atau kepada penyedia jasa keuangan, selain biasanya pada umumnya adalah bank, seperti itu. Itu jadi nggak ada ujuk-ujuk nanya kepada penyidik yang nanya kepada PPATK, tapi dia tidak punya ini uang apa, tidak bisa dan tidak akan dijawab. Tapi perlu juga saya sampaikan di sini Pak Ketua, ada juga keluhan-keluhan dari penyidik yang ketika meminta sudah ada kejahatan asalnya, kemudian sudah lengkap lah ini, kemudian meminta rekening koran atau LHA-nya, itu lama sekali, minimal 2 bulan dan ada sampai 6 bulan. Nah ini minimal yang saya terlibat. Mungkin Pak Yunus Husain nggak tahu, tapi kalau saya terlibat saya bilang sudah minta belum? Sudah Bu, sudah minimal 2 bulan, kalau enggak 6 bulan juga belum dapat. Jadi pertanyaannya bagi masyarakat PPATK ini bagaimana? Dia menyampaikan segitu banyak, ternyata ya tidak jelas, tapi yang jelas tidak mungkin segitu banyak berkaitan dengan logikanya, tidak mungkin yang 349 itu sudah diselesaikan itu tidak mungkin disampaikan sebagai LHA. Kalau sudah disampaikan berarti itu LHA, berarti kita minta jawaban dari 349 itu harus tuntas, karena itu di dalam LHA. Itu. Jadi itu yang ditanyakan kepada PPATK. Tetapi di satu sisi penyidik juga mengeluh kalau minta kepada PPATK itu lama. Jadi bukan zamannya Pak Yunus Husain, nanti takut marah ya. jadi itu masih ada keluhan seperti itu. Itu mungkin bisa duduk bersama antara penyidik dan PPATK. Apa sih sebabnya yang di sini merasa kok tidak jalan-jalan? Yang sedang menjalankan penyidik kok lama kalau diminta? Demikian. Terima kasih. Saya mau tanya sedikit. Pak Yunus sedikit nanti barangkali bisa beliau jawab langsung. Dalam prakteknya ketika Pak Yunus menjabat kepala PPATK, tipping off ini sering bocor nggak? Ini dua hal yang begini. Kenapa saya tanya begitu? Karena penjelasan PPATK kepada kami waktu itu soal transaksi yang 189 triliun itu, ya, yang kemudian kan ada 2 transaksi itu. Jadi menurut Kepala PPATK waktu itu ketika mereka melacak yang laporan kedua dari perbankan, nasabah ini tahu, sehingga kemudian orang yang dilacak ini tahu, sehingga dia menukar identitas. Nah itu makanya saya tanya seberapa besar aman sebenarnya tipping off itu dan bagaimana prakteknya? Jadi ada 2 hal yang berbeda. Pertama rahasia jabatan pasal 11, yang pasal 12 itu tipping off, anti pembocoran ya. Pembocoran apa? Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau yang sudah dilaporkan ke PPATK ya. Setahu saya sih sangat jarang sekali ya, setahu saya. Yang justru yang terjadi pada waktu saya itu misalnya kita laporkan ke penegak hukum, LHA itu dipakai make money itu ya, didatengin, diminta duit, itu terjadi.
Saya lapor Pak Kapolri, misalnya Pak Tanto, Pak ini kok bisa begini Pak? Wah, saya lapor Pak Ruki KPK, kenapa? Itu terjadi. Tapi kalau bocor seperti itu, saya nggak tahu. Tapi setahu zaman saya itu saya nggak pernah dengar gitu. Tapi yang saya sering dengar juga dari teman-teman sebagian pengacara itu, ya itu laporan kita yang dimanfaatkan itu oleh oknum ya. Itu memang ada Pak. Seperti mungkin Pak Arteria pernah sebut waktu sidang yang lalu DPR, memang itu ada. Saya sendiri mengalami sehingga saya langsung turun tangan itu, karena memang mereka dimintain sesuatu gitu. Itu memang ada. Nah itu termasuk yang harus diperbaiki. Ada sedikit saya ingin tambahkan, dalam setiap LHA atau LHP ada formulir feedback di bagian akhir. Jadi instansi penyidik harus menjawab LHA itu diapain gitu. Apakah diselidiki, apakah mereka klarifikasi, ataukah mereka hentikan. Ini nggak sampai 60% menjawab feedback ini dikembalikan. Nah, ini salah satu ukuran apakah mereka tindak lanjut apa enggak. Ada enggak feedback disampaikan oleh para penyidik, terutama pimpinan instansi penyidik. Itu saja. Masih. Pak, sedikit Pak. Kalau banyak juga nggak apa-apa. Ini saya minta berdasarkan pengalaman. Kalau LHA tersebut, tadi kan nggak mungkin bocor ya. LHA tersebut tiba-tiba berada di penguasaan pelapor dan dihadirkan ke persidangan. Itu yang kira-kira yang bocorkan siapa Pak? Jadi ya bisa saja untuk kasus Indonesia bisa saja ya. Seperti itu ya harus kita cari. Karena dulu saya ingat saya ketemu Pak Kapolri, itu Pak Yunus, ya kita harus hati-hati. Ini dinding-dinding punya kuping semua gitu, sampai ngomong begitu. Jadi kalau ditanya bocor dari mana, banyak kemungkinan, banyak sekali gitu. Saya nggak tahu persis, tapi terjadi. Karena saya dengar langsung omongan seperti tadi, dan saya juga pernah mengalami laporan hasil-hasil dimanfaatkan, kita pernah. Ya. Saya melihat kasihan PPATK-nya itu Pak. Ya, bahkan ada pengacara yang bilang, wah PPATK ini ngasih umpan yang apa, lezat semua katanya. Gitu. Ada yang sampai ngomong seperti itu gitu. Ya. Terima kasih. Baik, kita sudah banyak sekali pengkayaan dari Pak Yunus Hussein dan Ibu Yenti Garnasih. Dan insya Allah ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat kerja kita bersama mitra yang akan datang. Saya rasa cukup rapat hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih. Minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insya Allah. Meskipun kalau saudara ingin mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya. Saudara, saya ingin klarifikasi dua hal dulu. Yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang, itu karena menjawab tantangan. Saya enggak pernah, ini mulanya begini, kan di Twitter saya itu di-capture pernyataan Pak Beni Harman. Ada Pak Beni Harman itu di Detik, itu bicara begini, jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu, saya harap Mahfud berani buka-bukaan. Berani terus terang, itu Detik, jam, ya, Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah saya menjawabnya jam 7. Bismillah saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang. Harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan
yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam karena ada di video. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngumumkan ke publik tidak boleh. Lalu saya bilang, saya siapa yang ngumumkan? Ngumumkan itu kan ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngumumkan. Saya ini ngumumkan agregat. Nah, satu. Kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini Ketua, jangan nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. Ya, oke. Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat, lalu diancam hukuman. Harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke Presiden karena PPATK ini langsung bertanggung jawab ke Presiden. Lalu saya tanya, Bin itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara, ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok Bin tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. Bin itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan Bin ke Presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena itu kan Bin rahasia. tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? Bin tidak ada press release ke publik, Pak Arteria. Apa tuh itu? Jangan kalau LH-nya diekspos ke publik, beda dong, analoginya nggak sama. Itu. Jangan disangka dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya, identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus. Ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di-googling aja, di-googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu, katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling, ini dianggap ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja, enggak mungkin dong nyebut. Disebut tapi, aja, Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya siapa? Tadi kan saya dulu. Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada. Karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, kejaksaan Pak Abdurrahman Saleh itu Ustadz di Kampung Maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya, Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati, cabut sekarang juga. Lalu itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati, gitu, hati-hati, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya induk. Ini penting, ini Pak. Bukan. Pak Beni, silakan dulu Pak Beni. Kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, enggak apa-apa. Ini jangan, udah nanti dulu Pak Beni. Biar selesai. Sekarang saya jawab materinya.
Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Beni. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Kalau nanti selalu debat, nggak akan pernah ketemu Pak. Bukan ini rendah. Pak Mahfud Instruksi Ketua. Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya, Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Beni apa tatibnya. Silakan. Ada. Ada. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut. Kan gitu Pak. Oh, jadi, saya mau luruskan Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof. Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika